Iya. Kita mulai ya. Silakan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gitu ya. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Lebih tinggi dari yang biasanya. Selamat datang kembali dalam video conference Sultra Cerdas. Ke-30 malam ini, alhamdulillah, masya Allah sangat spesial karena kita kembali berjumpa dengan materi pembelajaran yang sangat menarik. Dan ini juga menjadi oase bagi seluruh guru-guru dan juga praktisi pendidikan, bahwasannya di tengah pandemi COVID-19 kita juga harus stay ataupun staying and working dari from home, tapi kita tetap bisa belajar dan kita juga tetap bisa menebar kebaikan dalam bentuk pembelajaran online. Nah, bersama kita pada malam hari ini telah hadir Bapak Dr. Jaja Sarjana SIMM. Beliau adalah Education Training and Job Pendidikan, dan juga ada beberapa panitia dari Sultra Cerdas, dari Dirut PSMK juga. Ada Ibu Umi. Assalamualaikum Ibu. Dan malam hari ini kegiatan kita akan dipandu oleh saya sebagai host, saya Wasri Galwatri Rahman, dan juga ada Ibu Tati Hasrawati Hasana sebagai moderator. Sebelumnya pada tanggal 16, pada Sultra Cerdas edisi 16, kita telah membahas mengenai pembelajaran sinkron dan asinkron. Dan pada saat itu, ya, guru-guru yang hadir atau partisipan yang hadir lebih dari 100 orang, dan itu sangat menggembirakan karena efeknya masih banyak yang ingin bertanya tetapi waktunya sudah habis. Dan alhamdulillah pada malam hari ini kita masih bisa mendapatkan kesempatan untuk bisa belajar bersama-sama kembali. Nah, untuk mempersingkat waktu, maka narasumber kita akan menjelaskan secara detail, dan kita juga akan mendapatkan kesempatan setelah narasumber kita akan menjelaskan seperti apa sih Ingenio itu, LMS Ingenio itu. Nah, kepada Bapak, Bapak Dr. Jaja Sarjana, waktu kami persilahkan. Silakan. Ibu Tati dulu ya, Ibu Tati silahkan, Bu Tati. Ya Ibu, terima kasih. Nggak apa-apa Ibu Wasri, terima kasih Ibu Wasri. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Jaja, dan teman-teman guru hebat yang pada malam hari ini di edisi 30 berkesempatan hadir bersama-sama kami di Vikon Sultra Cerdas untuk sama-sama menggali lebih dalam apa itu LSM Ingenio untuk pembelajaran sinkron dan asinkron efektif dan efisien pada saat ini di kala sedang merebaknya wabah COVID-19 ini saat school from home. Jadi nantinya kita akan melihat apalagi ini. Iya Bapak. Iya Bapak. Berarti itu bukan LSM ya, LMS. LMS. Ya, benar. Salah sebut Pak. Ya. LMS Ingenio. Ya, baik. Baik, mungkin saya juga tidak perlu berpanjang lebar ya Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan memperkenalkan mengarahkan untuk tata tertib Vikon kita pada malam hari ini. Seperti biasa kita masih menggunakan room Vikon dari PSMK. Terima kasih untuk PSMK yang sudah memfasilitasi kami. Di sini kita terbagi dua room, yaitu untuk partisipan dan panelis. Untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini, ketika sesi diskusi nanti kita memiliki dua cara untuk mengajukan pertanyaan kepada narasumber kita, yaitu pertama dengan cara raise hand, tinggal mengklik ikon tangan yang ada di samping nama Bapak Ibu peserta, atau dengan cara menuliskan pertanyaan di kolom chat. Dan ketika paparan dari Pak Jaja berlangsung, di kolom chat juga sudah kami sediakan materi dari Pak Jaja serta
link presensi yang nanti mohon untuk Bapak Ibu yang berkesempatan hadir untuk mengisi link presensi tersebut. Baik, kita tidak berpanjang lebar lagi. Saya persilakan kepada Bapak Jaja untuk memulai paparan materinya. Silakan Pak Jaja. Baik, terima kasih Bu Tati, Bu Indah, dan juga Pak Bahar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan juga semua viewer. Jadi hari ini kita akan membahas tentang LMS ya. LMS itu adalah singkatan dari Learning Management System. Jadi sistem manajemen pembelajaran. Ingenio adalah dari bahasa Latin, itu adalah kecerdasan. Dan ini kami kembangkan, ini buatan made in Bandung ya. Jadi ini buatan karya bangsa Indonesia. Kami dari ITB dan UPI ya, membuat pembelajaran ini ya. Dan di sini kami memikirkan tentang andragogik, pembelajaran dewasa, dan juga pedagogik ya. Hingga melihat bahwa kita butuh pembelajaran sinkron dan asinkron. Jadi satukan. Jadi karena kalau di kelas, misalnya kelas fisik, ada pembelajaran sinkronnya, tatap muka, dan kemudian ada PR, nah itulah asinkronnya. Nah ini juga sama dengan yang ada di Ingenio. Jadi kita akan, kalau Ibu Bapak ada laptop, ya nanti kita bisa, bukan hanya demo, langsung praktek ya. Tapi karena ini waktu Indonesia bagian tengah, mungkin ini kalau misalnya terlalu molor juga nanti kita bikin aja lah depan. Tapi kita akan cobakan praktek sebentar ya, untuk daftar dan kemudian menjadi pengajar ya untuk di sistem ini. Nah, Ibu Bapak, kata kuncinya kan efektif dan efisien. Nah, Ibu Bapak udah tahu tentang Vicon, Webex ya, kemudian juga ada dari Microsoft Teams. Tadi barusan saya juga memakai Microsoft Teams dengan perusahaan Innocent Power. Jadi jangan dianggap bahwa pembelajaran ini hanya dilakukan oleh sekolah ataupun pendidikan dasar dan menengah, tapi juga oleh pendidikan tinggi dan bahkan perusahaan, karena mereka pun sama. Mereka juga harus lockdown dan harus PSBB ya istilah pemerintah. Itu semua diklat dihentikan secara fisik. Nah, kita kata kuncinya adalah efektif dan efisien. Kenapa? Ya mengertilah. Misalnya guru memberi tugas, dosen memberi tugas, mahasiswa, dan siswa ya. Jadi para siswa di pendidikan dasar menengah dan juga mahasiswa rasa kerepotan karena ternyata guru banyak memberikan tugas. Padahal ya ini kan barusan kita membahas dengan Forum Indonesia adanya stres dari masyarakat terhadap pandemi COVID-19 ini. Jadi kondisi saat ini tidak sama dengan keadaan normal. Ya, jadi kita harus berpikir bahwa paket data ya artinya walaupun kemarin kita lihat ada dosen yang mengajarkan di pengaturan Dompu ya dengan sinkronos learning, ternyata bisa jalan karena dia sudah lihat juga customer base siswa atau siswanya di mana kondisinya, apakah bisa koneksi dengan BTS ya, maksudnya punya handphone dan tidak ya. Dan ini juga masalah school from home ya, jadi apakah nanti pembelajaran ini bisa dilakukan secara mudah. Dan kita kan harus ingat, school itu kan dari bahasa Yunani ya Ibu Bapak, yaitu adalah tempat yang menyenangkan. Jadi sekali lagi, kita guru, dosen, dalam hal ini pendidik harus mengerti psikologi dari pendidikan pembelajaran, bahwa tempat yang menyenangkan itu nomor satu, jangan sampai kondisinya jadi stres dengan beberapa hal yang ternyata tugasnya dalam bahasa mereka itu bererot gitu ya, dan tidak mengerti kondisi ya. Misalnya ternyata ada siswa miskin yang tidak punya HP, gimana caranya? Nah, kalau dalam kondisi normal kan kita bisa bikin seperti saya katakan di sebelumnya bahwa siswa yang kurang mampu disatukan dengan siswa yang mampu sehingga terjadi pembelajaran itu tersebaya ya. Tapi saat ini kan social distancing sama physical distancing, berarti kita harus cari yang efektif dan efisien. Ini school from home juga menyangkut ajarkanlah anakmu sesuai zamannya. Ini saya sudah sampaikan juga bahwa ternyata pembelajaran saat ini harus dimengerti dengan kondisi negara kesatuan Republik Indonesia yang bukan sering ya, tapi mengalami bencana, kemudian kemarin juga ada gempa. Jadi pembelajaran daring ini salah satunya adalah dalam kondisi disaster seperti saat ini kan. Jadi Ibu Bapak nggak bisa lagi bilang, aduh kami gimana. Ibu Bapak harus riset, ya riset.
apa yang bisa dilakukan nanti kalau sudah normal kembali ya dengan daring, apa yang bisa dilakukan pada saat dengan kembali ke kelas ya, kembali ke sekolah, karena anak-anak juga sukanya ke sekolah, Ibu Bapak. Tapi kan dengan kondisi saat ini terpaksa di rumah. Nah, ini nama saya, Jajah Ahmad Sarjana ya, jadi saya sejak bayi sudah sarjana, jadi nama itu ya. Jadi saya S1-nya adalah ini ST, Informatika, Telematika, S2-nya Manajemen, S3-nya khusus tentang e-learning, blended learning dari UPI. Jadi saya kombinasi 3 ilmu. Dan presentasi ini juga dibuat oleh Kang Asep Supian Tauri, ini pendiri dari Ingenio juga yang mengembangkan. Nah, bagaimana bahwa ternyata kita harus mengerti juga bahwa karakteristik pengguna internet di Indonesia itu adalah potensi masyarakat digital. Ibu Bapak, sekali lagi, tolong walaupun misalnya di SD, di SMP, di SMA, apakah mau dilarang semuanya HP? Ya, ke sekolah maksudnya, atau dibolehkan sama sekali? Mungkin tidak, tapi kita di tengah-tengah. Jadi kalau perlu nanti, seperti sekarang kan ada aplikasi untuk mengontrol kondisi apakah seseorang itu PDP atau ODP COVID. Nah, ini pun sama sebetulnya, banyak aplikasi di Android yang Ibu Bapak harus ketahui yang bisa mengontrol apa sih yang diakses oleh anak-anak kita. Jadi itu bisa. Jadi di sini masyarakat kita memang sudah masyarakat digital. Jadi kalau Ibu Bapak lihat ya Facebook ya, Twitter, Instagram, ternyata masyarakat Indonesia tuh penetrasinya. Jadi wah, masyarakat Indonesia nggak siap dengan pembelajaran digital, nggak juga. Saya malah sangat kagum ke Pak Baharudin, Bu Indah, Bu Tati, Bu Wasri ya, bahwa di Sultra ini sudah ada Sultra cerdas, tepuk tangan dong. Jadi otomatis ini akan merubah semua. Bahwa kita bukan menjadi robot, tapi artinya bahwa ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu memang, itu kalau Ibu Bapak kembali ke saya sampaikan di Tanah Suci, itu pembelajaran Al-Quran sudah menggunakan ini semua gitu. Jadi mereka sudah memutuskan sampai ke arah apakah ini halal atau haram. Jadi ulamanya sudah ini kan, karena kan jadi perdebatan itu, ini bisa nggak gitu. Dan ini akses internet yang semakin mudah dan murah ya. Jadi saya kebetulan background sebelumnya adalah bekerja di perusahaan telekomunikasi. Itu memang Indonesia adalah termasuk yang murah ya. Kemudian juga konten. Ya bayangkan bahwa sekarang itu banyak sekali yang lulus kemarin kan SNMPTN-nya. Yang lulus kebanyakan mereka itu gimana sekolah? Waduh Pak, di sekolah memang sih enak Pak. Tapi banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari bimbingan belajar online atau bahkan dari Google. Jadi justru yang membedakan guru atau pendidik dosen itu adalah mereka harus berpikir tidak hanya mengajarkan data, ya data, informasi, knowledge, pengetahuan, harus mengajarkan wisdom. Itu nggak bisa Google. Ya, seperti Hero itu kemarin, kenapa dia bisa belajar ya di Pintrang sampai membuat pesawat terbang, kemudian ada anak yang membuat robot untuk menjual kue ape ya untuk ibunya, karena dia kecintaan, dia merasakan bahwa dia harus belajar gitu ya. Nah mungkin di Google, di YouTube itu sudah diajarkan ada wisdom. Nah kita jangan sampai kalah seperti itu, karena ini tadi digital di Indonesia itu tahun 2018 sudah seperti ini ya. Hampir bahwa sekarang itu yang punya mobil user itu 177, jadi berarti sudah lebih dari setengahnya. Iya, Pak. Jadi kalaupun misalnya nanti apakah kalangan miskin bisa nggak belajar secara daring? Ini aja datanya. Ibu Bapak bisa tanya nanti pada saat mereka masuk ke sekolah atau masuk ke kelas Ibu, nanti mungkin pakai misalnya Google Form atau apapun, tanya apakah mereka punya handphone atau tidak. Ini akan jadi bisa putuskan pembelajaran efektif dan efisien itu bagaimana. Apakah mereka punya radio? Jadi e-learning itu juga tidak masalah misalnya hanya menggunakan komputer atau internet. Karena I itu kan E-nya itu elektronik, learning-nya itu kan besar L-nya, I-nya itu kecil. Kemudian juga kalau lihat yang jumlahnya kan 2018 ya waktu itu, sekarang 2020 udah meningkat lagi. Hampir setengah atau bahkan setengah bangsa Indonesia sudah aktif di sosial media. Ya, jadi tolong Ibu Bapak, nah ini kan belum taksonomi paling tinggi itu kreativitas. Jadi kreatif untuk mencari ya bahan-bahan misalnya untuk bisa pembelajaran itu efektif efisien. Kalau teknologi itu hanya membantu. Jadi dari sisi teknologi ya, kemudian ada prosesnya. Ibu Bapak berarti bikin aturan main. Ya, kepala sekolah juga bikin aturan main. Apakah JP-nya bisa nggak? Kalau sekarang perguruan tinggi sudah merasakan bahwa dengan gimana ya
daripada nggak sekolah sama sekali kan berarti jam pelajarannya sudah tidak harus dirubah menjadi online gitu. Nah ini harus kita bikin PTK baru ya, ini Pak Baharudin dan teman-teman yang itu mengakomodasi blended learning nantinya ya, tidak harus full e-learning, tapi blended learning. Cara yang baik di face to face atau tetap muka dengan yang e-learning ya. Jadi itu dikombinasikan karena kondisinya kan Ibu Bapak sudah lihat bangsa Indonesia sudah seperti ini. Jadi bukan bangsa yang seperti Ethiopia gitu segala macam, enggak juga. Jadi ada di divisi tengah lah ya. Kalau Persib kemarin juara, sekarang turun lagi. Kemudian juga PSM gitu kan naik turun ya, samalah kayak gitu. Jadi tidak selalu ada di bawah. Nah, kita diteruskan nah ini bahwa sekarang kebanyakan itu justru pembelajaran itu adalah visual. Ini YouTube ya, bagaimana platform video ini menjadi misalnya saya tadi atau kemarin tuh bocor filter air. Tidak ada cara lain daripada saya telepon-telepon, cari ada YouTube. Caranya, bahannya, apa yang harus saya perbaiki. Dan hampir semua ada. Jadi disinilah bahwa ternyata Google ini bisa kita manfaatkan. Ini adalah suatu platform. Jadi kalau misalnya ada video, misalnya nanti ya, kalau misalnya sudah dari Ultra Cerdas ini masuk ya ke YouTube, itu berarti sudah public domain. Ibu Bapak boleh menggunakan itu sebagai bagian dari pembelajaran asal menyebutkan sumbernya. Ini SIA 2017 ya, itu adalah 50 juta pengguna. Assalamualaikum Bu Hasnawati. Sekarang 2020 ya mungkin sudah 75 juta karena makin tinggi orang, apalagi dalam kondisi full from home, work from home, WFA ataupun apapun namanya. Ini internet kebobolan, kedodoran karena ya hampir semua tuh akses internet karena nggak bisa ketemu. Kalau misalnya sekarang pengen rapat lah, pengen bertemu keluarga, ya sekarang sudah menggunakan internet. Ya. Kalau perlu streaming dengan YouTube ya, karena YouTube bisa banyak. Jadi Ibu Bapak, sekali lagi dunia sudah berubah, bukan artinya bahwa kita harus menghilangkan kemanusiaan bahwa saya pernah waktu itu ke Belanda. Apapun yang kita kondisikan itu pertama dari hati, heart. Yang kedua adalah head, sudah 5 berpikir tahun. apakah benar atau salah, ya, head ya, berpikir. Yang ketiga adalah tindakan, hand. Jadi semuanya juga harus 3 ini ya. Jadi kalau bisa Ibu Bapak selalu berpikir dalam diri kita, ini baik nggak untuk anak didik kita, heart. Kemudian berpikir juga, apakah ini bisa saya lakukan? Kalau tidak bisa berarti belajar. Ini apa yang dilakukan Ultra Cerdas ini kan mencerdaskan bukan hanya siswa, karena mereka kan sudah merupakan masyarakat digital ya, atau digital ansor istilah saya ya, digital natif ya. Padahal kita nih guru-guru yang umurnya 40, 50 tuh digital muhajirin, masih baca koran saya bilang ya. Ini yang harus kita sampaikan. Nah, inilah yang menjadi tantangan, konten positif. Nggak bisa kita misalnya upload 100 halaman ya di e-learning. Inilah tantangan terbesar masyarakat digital. Kita harus rubah ya. Satuan acara, kalau kami di perguruan tinggi satuan acara perkuliahan ya. Kalau misalnya di SD, SMP, SMA adalah satuan acara pertemuan di kelas gitu ya. Nah, ini berubah. Saya sih pengen suatu saat ada ya workshop khusus yang kemarin tuh Bu Umi juga. Nanti Bu Umi kita adain lagi Bu Umi. Kita ngundang guru-guru IGI yang kita ajarkan. Nanti mungkin kita ajarkan membuatkan bagaimana kita RPP ya, rencana pembelajaran. Jadi akan berbeda. Akan berbeda. Nah, ini yang berhubungan dengan e-learning ini adalah tutorial bisa. Jadi cara misalnya dalam bentuk e-book ya. Dalam misalnya kita rekam bisa. Webinar bisa yang kita lakukan sekarang ini. Coaching bisa, jadi coaching kita bikin video-video, kemudian kita upload ke YouTube. Kemudian juga kita melihat bahwa ini adalah merupakan sebuah sarana komunikasi. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu misalnya ahli di dalam sejarah, ahli di dalam bahasa Indonesia, saya ahli di dalam telekomunikasi, tapi kalau kekurangan kita komunikasi, bahasa saya misalnya sama dengan saya hadapi dengan mahasiswa ke Bapak Ibu guru, kemudian sama dengan perusahaan, berarti saya kurang mampu berkomunikasi. Ini yang justru secara mendasar harus disadari oleh Ibu Bapak, walaupun itu memang berhubungan dengan
kelas fisik. Nah, apalagi kita berubah ke e-learning. Berarti kita pun harus misalnya belajar misalnya tentang body language, ya, bahasa tubuh. Mengapa saya harus pakai tangan seperti ini, ya, seperti itu. Ya, seperti itu. Karena ini udah kebiasaan. Karena saya sudah diajarkan dari beberapa pekerjaan, kemudian di sekolah, ya, dari perguruan tinggi, ya, bahwa kita dari knowledge ini harus berubah menjadi kreativitas. Anak kita harus mandiri. Karena nggak bisa misalnya 1 tambah 1 2. Kalau ibu bapak misalnya masih berpikir 1 tambah 1 2, betul kalau itu desimal. Tapi kalau kita bicara biner itu jadi 1 0. Ya, berarti kita harus kreativitas apa nih yang terjadi. Dan itulah makna dari edukasi. Jadi kita tidak hanya mentransfer, ya. Jadi 1 tambah 1 2, enggak. Tapi kalau bisa 1 tambah 1 jadi 3 4 5. Itulah orang menikah kan. Itulah makna dari pendidikan. Dan itulah yang harus diajarkan oleh guru dan pendidik pada umumnya, termasuk dosen. Makanya yang jadi idola saya adalah WN itu, walaupun misalnya dia lumpuh segala macam, tapi pada saat akhir hayatnya dia bisa sampai diliput oleh kecelakaan baru saja di depan rumah Pak Hamdani, oleh SCTV, mendapat penghargaan dari rumah dari rumah saya, UPI, Pak Presiden, ya, Pak Presiden SBY datang ke rumah. Saya lihat dulu. Dan sekarang setelah meninggal itu terus menerus. Nah, namanya ibu bapak bisa cari ya di blog saya pendidikanbebas.wordpress.com, bahwa pendidik karirnya tidak pernah berakhir. Saya katakan bahwa saya menjadi pendidik karena ayah saya menjadi pendidik, dan saya merasakan bahwa memang itu saya naik haji, kemudian ketemu sama muridnya, dia bilang bahwa dia diberikan uang untuk dicukur segala macam, dan saya memutuskan saya sekolah bukan di perguruan tinggi teknik di Bandung, tapi malah ke pendidikan. Itu tadi, itu adalah makna pendidikan. Sudah ada jadi orang di sana. Saya selalu bicara bahwa e-learning itu bukan hanya soal teknologi, tapi bahwa dalam hati kita mau belajar. Saya terus terang bahwa ayah saya dalam waktu 3 tahun itu masih belajar, bukan jurusan IT, bukan jurusan komputer. Dia guru, ya, tapi dia pengen belajar terus untuk bisa mengadaptasi teknologi. Nah, e-learning atau e-learning, ya, orang suka berpikir E-nya yang besar, salah. Karena yang besar itu justru learning-nya, pembelajarannya. I-nya kecil. Jadi teknologi bukan segala-galanya. Kembali lagi bahwa ini adalah sebuah sistem atau konsep pendidikan yang memanfaatkan teknologi informasi dalam proses belajar mengajar. Jadi memanfaatkan, bukan dimanfaatkan. Jadi kata kuncinya adalah bahwa pembelajaran itu menjadi subjek, ya, dan teknologi adalah objeknya. Jadi aktif, ya. Jadi ibu bapak harus kreatif. Belum taksonomi mengajarkan itu. Misalnya ibu bapak masih kesulitan dengan menggunakan teknologi, ya, ayah saya diajarkan sama cucunya, sama saya seperti itu, ya. Jadi selalu berpikir ke arah sana, belajar terus sampai dari mulai kandungan, ya, sampai akhir hayat, ya, sampai juga carilah ilmu ke negeri Cina, ya. Seperti sekarang kan ternyata kita belajar lagi menanggulangi corona harus dari Wuhan. Dalam waktu yang cepat mereka bisa, ya, bisa selesai. Nah, ini yang mungkin harus kita hadapi. Karya mandiri. Nah, ini adalah trennya. Jadi trennya adalah sekarang ada yang dinamakan MOOC. Itu adalah singkatan dari Massive Monoton Online Course. Jadi apa yang kita buat di Igenio itu adalah juga kursus online yang bersifat masif dan terbuka. Tapi bisa dilakukan untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran para murid kita. Nanti kita akan memakai, ada namanya kode. Kode itu adalah kode yang hanya diketahui oleh murid-murid kita sehingga orang lain nggak bisa masuk. Kode kelasnya. Nah, ini juga kalau ibu bapak di SD, SMP, SMA-nya ada sekolah terbuka, pakai ini aja. Nanti kalau sudah masuk, Pak. Normal, mereka yang kurang kaya nanti dengan yang kaya, satu laptop, satu HP bersama-sama kelompok. Ya, karena kita tahu siapa sih murid kita gitu. Itu tadi ada customer base-nya, ada data, ya, dari mulai awal. Ditanyakan apakah Anda punya laptop, punya HP, apakah dikasih paket data berapa? Karena suka jadi alasan kan, masa nggak bisa kuliah, nggak bisa sekolah online. Tapi kalau misalnya untuk akses Twitter, Instagram, Facebook bisa. Gitu. Nah, ini kan jadi sesuatu. Pasti guru nggak tahu, dosen nggak tahu. Tapi kita harus kreatif untuk mencari data ini. Nah, perkembangan emosi di dunia
itu kebutuhannya meningkat. Jadi Ibu Bapak bisa bikin kelas apapun di situ. Misalnya kalau misalnya Pak Bahrudin saya lihat suka misalnya dengan IT, ngajarin anaknya namanya Tika ya. Bikin bimbingan belajar boleh aja gratis. Banyak Tika ya. Silahkan pakai ya di situ. Jadi ini bisa bidang sains, seni, ilmu sosial, dan lain-lain yang meningkat. Jadi kalau misalnya Ibu Bapak melihat bahwa kenapa misalnya Hairul baru, ya, saya kenal baik dia membuat namanya Nusantara Hobi. Dia pengurus masjid ini, Pak. Kontrol. Ya, itu saya nggak heran. Karena itulah teknologi itu sampai ke ujung dunia. Sekarang tuh bukan masalah misalnya guru tertinggal, ya 3T ya, tinggal, terluar, barat. Ya, lupa. Iya, betul, Pak. Tapi intinya kalau dia mau, sekarang itu ada yang namanya internet desa. Jadi Ibu Bapak harus juga diskusi dengan kepala desa. Pak, bener nggak di sini ada internet desa? Boleh nggak saya pakai untuk ngajar anak-anak di sekitar sini? Kemudian di kecamatan ada yang namanya pusat layanan internet kecamatan. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi bagaimanapun bahwa supply and demand ini sudah semakin meningkat. Jadi ini juga banyak sekali bahwa masyarakat yang ikut pembelajaran terbuka ini, ya, apakah belajar matematik, fisika untuk STEM ya, sains, teknologi, engineering, math, dan juga sekarang ada A-nya jadi STEM, jadi UAP ya, A-nya itu adalah art. Ya, jangan lupa ya. Sekarang juga sekolah merdeka kan sudah diajarin gitu. Nah, itu tadi bahwa ada keseimbangan antara hal yang eksak dengan sosial dan sebagainya. Ini kalau kita lihat datanya justru 41% adalah dari luar negara-negara maju. Jadi kita apakah di sana? Iya. Apakah nanti kita ditinggal? Iya. Kalau misalnya nggak ikut, ya. Sama juga kalau dulu kita naik jalan kaki kalau mau pergi keluar kota ya. 3 hari 4 hari Bandung Tasik gitu ya, atau Bandung Jakarta. Sekarang kan kemudian pakai kuda, ya, pakai delman ataupun sado bahasa Sundanya, kemudian juga pakai kereta uap. Sekarang pesawat terbang yang suatu saat tidak pakai roket atau mungkin kayak Star Trek ya, di teleporting ya. Siapa tahu gitu. Jadi yang namanya sesuatu yang perubahan itu ya perubahan sendiri itu juga yang berubah. Jadi Ibu Bapak tolong belajar terus apapun ya, sehingga ini industri e-learning itu jadi 3 pilar utama. Jadi ada kontennya, ada distribusi kontennya, ada platform. Jadi platform itu yang sedang kita kembangkan dengan Ingenio tadi, yang itu adalah buatan Bandung ya. Kantor kami itu adalah di Surapati Kor, dekat Terminal Cicahem. Nanti kalau mau ke Bandung, telepon saya, Pak, kita 5 orang lagi liburan, pengen workshop gratis. Kalau misalnya dua sesi lah ya, misalnya 2 sesi itu dari jam 8 sampai jam 12 kita langsung latihan. Karena itu tadi bahwa hampir seluruh dunia itu sedang melakukan, dan yang berkembang sangat pesat adalah di Asia. Jadi kembali lagi bahwa ini adalah sesuatu LMS dengan menggunakan yang digunakan sebagai masif online open course itu, yang pembelajaran terbuka itu di Asia. Jadi Asia ya termasuk Asia Tenggara. Di situ juga ada Bandung, ada Kendari, ada misalnya Tegal, ada misalnya ada Boyolali, ada Papua, dan semua sudut-sudut di Indonesia. Jadi tinggal apakah kita mau nggak bergerak. Nah, ini analisis kami. Jadi analisis kelas online, proses analisa faktor apa saja yang perlu disiapkan. Jadi sekali lagi tidak saja perihal ada misalnya paket data lah segala macam, tapi juga harus dari sudut pengembangan kontennya. Perlu diperhatikan analisis tujuan pembelajarannya, ini pasti berbeda ya antara yang fisik dan yang online. Kemudian audiensnya tadi, apakah ini yang akan audiensnya orang tua seperti saya? Ya? Nanti kita akan jawab pertanyaannya. Kemudian juga analisis jenis penyampaiannya, apakah asinkronus, sinkronus. Ya, jadi kita juga harus lihat. Kita lihat. Nah, kemudian sisi learning objektifnya. Jadi ini kita ingin ada performance kompetensiesnya. Apa yang ingin SKM, apa tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Dibutuhkan untuk mengarahkan pengembangan course. Course ini bisa merupakan mata pelajaran. Jadi ini menyediakan formasi juga untuk mengembangkan instrumen assessment yang terukur. Jadi kami punya dan sekarang sudah kami kembangkan sehingga nanti hasilnya tuh bisa kita download dalam bentuk Excel. Kita sudah mengarah ke sana sehingga bisa dianalisis juga. Nah kan kalau sudah seperti itu bisa
kita analisis dengan statistiknya, berapa yang nilai A, kemudian kenapa dia jadi turun nilainya pada saat kelas 6, kelas 7, kelas 8, kelas 9, itu lebih tinggi ya. Ini learning objektif yang efektif itu agar pembelajar mencapai kinerja behavior, ya. Jadi ini kebiasaan, tingkah laku, kemudian itu sekarang ke arah student. Jadi kemandirian itu harus ditumbuhkan, tidak suapi terus ya. Memang sih kadang-kadang, aduh Pak di desa pengalaman sih kalau misalnya metodologi yang baik itu biasanya membuat ada Pak Ono. Pak Ono kan bukan orang UPI ya, dari ITB. Kemudian juga ada yang namanya Pak Johannes Surya itu membangun bahwa para juara-juara Olimpiade dari Papua itu akhirnya bisa, karena kan manusia tuh gitu kan, Allah bisa karena biasa. Kalau dibiasakan itu biasanya bisa. Nah, kan persoalannya kalau gurunya yang tidak biasa, ya berarti susah juga. Gurunya juga harus biasa juga menghadapi hal-hal yang karena perubahan-perubahan tadi, gitu ya. Ini juga dengan kondisi juga harus didukung oleh lingkungan juga keluarga. Ya, saya mendengar tadi Bu Indah di mana putranya ada yang sekolah di Trisakti ya di Jakarta, ya kemudian juga ada yang sekolah di Universitas Negeri Padang. Itulah cara berpikir bahwa kalau kita sudah merasa sebagai pendidik bahwa pendidikan itu adalah nomor satu, berarti kita harus berpikir ke arah sana. Anak kita pun harus nomor satu. Istilahnya kan kalau kita pendidik, mungkin kita hidup sederhana, tapi kalau misalnya anak kita dengan bisa mendapat pendidikan nomor satu, itu juga harus menjadi pemikiran kita. Akhirnya juga sama. Wah, ini bayar nggak nih kursusnya? Ini ada honornya nggak? Nah, kalau misalnya berpikir seperti itu terus, otomatis dalam diri kita itu ada semacam ketergantungan. Ya, yang namanya learning objektif ataupun learning curve ataupun learning style ataupun learning habitnya nggak ada. Dan ini juga harus ada standar. UN sudah selesai, tidak ada lagi. Jadi yang susah sekarang nggak ada UN. Ibu Bapak harus mengembangkan standar sendiri. Sekarang kan Bapak Harudin, Bu Indah, Bu Tati, Bu Wasri itu jadi terkenal dengan sultan cerdas. Kenapa sih nggak setiap daerah bikin? Karena itu tadi, ada standar yang ingin kita buat. Kalau daerah-daerah membuat, ini kan honornya ada, nggak ada. Bu Umi juga sama. Tapi suatu saat, Allah tuh boten sare ya. Itu nanti akan dilihat oleh anak kita. Gitu ya, bahwa ini kita punya standar hidup. Nah inilah yang harusnya kita selalu aplikasikan dalam proses pembelajaran kita. Sekali lagi, saya mungkin orang teknologi, tapi saya juga orang manajemen, yang terakhir saya juga orang pendidikan. Ini penting. Kenapa sih harus selalu bahwa SKM-nya ada di sini, ada kompetensi minimalnya di remembering, understanding, harusnya sampai ke sini. Tapi kalau tidak terbiasa untuk bergerak di antara 6 ini, agak susah. Karena kita hanya punya bahan evaluasi. Kenapa sih harus selalu soalnya ABCDE? Kan dulu kan udah pakai kancing. Kenapa nggak dalam bentuk video? Kenapa nggak sistemnya? Kalau saya kan ini mengajar misalnya project management, bikin project yang diukur bukan hasilnya projectnya bagus atau tidak, tapi apakah orang-orang yang nanti anak-anak ini atau mahasiswa ini berperan dalam project tersebut. Kan ada juga project based learning ya. Itu harus sesuai dengan kinerja masing-masing, sesuai perannya. Bisa dengan juga kita lakukan dengan cooperative learning dan sebagainya. Jadi yang namanya personal learning jalan, team learning jalan, dan juga class learning atau organizational learning jalan. Karena saya alami sendiri kalau di perusahaan itu banyak orang yang pintar, yang IPK-nya tinggi nggak bisa kerjasama, banyak. Sehingga egonya tinggi, nggak bisa memberikan penjelasan pada orang, karena itu tadi tidak creating. Nah, learning style itu penting juga. Jadi mungkin ibu bapak, masing-masing guru punya cara sendiri. Jangan ikutin, misalnya saya sukses, ikutin saya. Orang lain sukses enggak. Setiap orang, termasuk gurunya, pendidiknya itu memiliki cara belajar yang berbeda. Perlu diketahui untuk menentukan strategi pembelajaran tepat. Dan ini kan nggak setahun 2 tahun. Ini adalah kebiasaan. Jadi
kalau misalnya yang saya ajarkan sekarang adalah learning style, learning to learn. Bapak Ibu jadi berpikir, benar nggak apa yang dikatakan Pak Jaja nih? Salah kayaknya. Tapi apakah saya belum belajar lagi? Itulah yang semestinya kita berikan kepada para siswa kita, mahasiswa kita. Mereka itu berpikir, ya, inquiry, ya, terus berpikir, ikro, ya. Jadi dalam Al-Quran disebutkan bahwa orang-orang yang berpikirlah yang akan sukses. Lalu seperti itu. Jadi learning to learn. Jadi yang diajarkan tidak hanya 1 tambah 1, 2. Kenapa 1 tambah 1, 2? Karena itu adalah basicnya desimal. Bisa aja kan, bukan desimal. Heksadesimal juga bisa. Maksudnya bisa juga dalam misalnya basic 8 dan sebagainya. Base 8 dan sebagainya. Sehingga diajarkan asbabun nuzul ya. Gitu ya, asal-muasal. Nah ini juga learning style juga harus kita pelajari. Visual ini banyak ya di YouTube. Tapi kan Pak, kalau misalnya di desa-desa, apakah mampu nih visual ini? Kan bandwidth-nya kecil, hanya 2G, 2G ya di handphone itu. Ya mungkin rekam aja auditori. Kan bisa pakai ASFM, pakai Spotify, pakai apapun, sehingga para siswa mendengar suara kita. Ya mungkin bisa juga lihat kinestetik ya, contoh dari kita. Ya. Sehingga mereka bisa misalnya senam, bisa misalnya melakukan apa yang kita lakukan. Jadi 3 ini ya, visual, auditory, kinestetik harus dikombinasikan dan dicari mana yang paling cocok. Dan itu sekali lagi harus ditentukan oleh guru atau pendidik masing-masing. Berapa durasi lama paling optimal untuk belajar online? Ya, untuk video itu biasanya yang optimal itu jadi kalau bikin video Ibu Bapak ya. Jangan sejam tuh kayak nonton film di bioskop. Jangan. Bikin aja maksimal 6-9 menit. Coba lihat di YouTube segini. Jadi engagementnya paling tinggi di sini ya. Di sini. Nah, jadi kalau misalnya itu untuk ujian, nah, kalau misalnya setelah video itu nanti ada ada semacam tugas ataupun yang harus jadi kelulusan, itu yang hijau. Kemudian yang merah muda atau kuning ini ya, atau coklat ya, ini adalah student yang hanya ingin tahu, ingin informasi. Jadi kalau misalnya sudah 12-15 menit itu turun perhatian mereka, dan 15-40 menit hampir sama. Jadi kalau bisa namanya adalah chunk of knowledge, jadi bongkahan pengetahuan yang dipotong-potong. Jadi seperti lagu-lagu, saya kalau lihat di YouTube tuh ada berapa yang saya ngajar tuh dibikin lagu ya ininya, teorinya. Itulah dimaksudkan untuk membuat bahwa ini menjadi semacam engagement. Nah, engagement tuh tunangan, tapi satu lagi mengikat. Yang orang akan melihat saya suka sama guru ini. Sehingga kalau ngomong tuh selalu sangat manjur lah ya itu, walaupun galak. Nah, inilah Ingenio, platform belajar online Indonesia yang kami kembangkan. Ingenio adalah dari bahasa Latin kecerdasan, dibacanya Ingenio ya. Kalau orang Sunda Ingenio ya, tapi bahasa ininya Ingenio. Jadi di sini platformnya terbuka, jadi mengajar dan belajar. Jadi nanti para guru bisa juga mengajarkan ke guru lain. Kita juga bisa membuat untuk murid dan sebagainya. Para dosen juga bisa ya. Dan ini memang platformnya terbuka gratis. Silahkan dipakai ya. Dan ini tidak hanya seperti model asinkronus, ini ada sinkronusnya. Jadi Ibu Bapak itu bisa belajar sama seperti sekarang Zoom ya. Kalau Zoom kan hanya sinkronus, kalau ini kombinasi keduanya. Bisa dipakai untuk sinkronus bersamaan ya, seperti yang kita lakukan sekarang Pikon ini, dan juga asinkronus untuk pembelajaran mandiri. Ini juga menawarkan solusi untuk para praktisi, jadi ini bisa dipandu ya oleh praktisi video learning. Modalnya bisa juga bisa belajar. Ini masih kita kembangkan yang offline. Ada kuis, ini sudah pasti. Kelas live ya, yang sinkronus ada. Aksesnya mobile, jadi kita ada aplikasinya, nanti akan diinformasikan ya. Aplikasinya di Android. Ya, judulnya Ingenio Belajar Online ada. Kemudian ada juga kelas premium yang berbayar kalau memang jadi nanti ada di dalam mengisi profil itu jangan heran harus mengisi transfer bank ya, rekening bank. Jadi nanti kalau misalnya Bapak Ibu ingin bikin kursus atau bimbingan belajar ya di luar sekolah berbayar bisa
Ya, itu. Tapi kalau misalnya kelasnya memang gratis, dibikin 0 aja. Kemudian aksesnya seumur hidup. Terima kasih Ibu Bapak mari bergabung bersama keluarga besar Injinio Co-ID, platform belajar online Indonesia. Nah, saya akan tanyakan kepada moderator, apakah kita akan praktek dulu atau kita jawab dulu pertanyaannya? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Praktek dulu aja ya Pak. Praktek ya. Ya, Oke, baik. Iya. Itu saya akan sekarang praktek ya. Jadi biar Bapak Ibu juga bisa lihat ya, siapkan laptopnya gitu. Belajar bersama malam ini. Silakan Pak Jaja. Ya, baik Bu. Ya, jadi saya akan sharing hal yang lain ya sekarang. Share application. Saya akan share Google Chrome. Oke, Ibu Bapak, inilah tampilan kelas saya di Sekolah Tinggi Pariwisata Bandung. Kelas saya sudah masuk dan sekarang saya sedang dalam proses menilai. Nah, sebelum ke situ, Ibu Bapak bisa klik ya Injinio Co-ID. Ya. Saya akan tulis ini di silahkan ketik ya di chatting. Aksesnya adalah akses Injinio. Ya, silahkan diklik ya Bu ya. Sudah ada ya. Nah ini. Nah, ini. Di sini langsung ketik ya. Kalau itu saya akan keluar dulu. Keluar. Tampilannya seperti ini. Tampilannya seperti ini. Kalau Ibu Bapak sudah tampilannya seperti itu, silahkan Ibu Bapak masuk ya. Masuk. Kemudian ini, ada pilihan Facebook atau Google. Pilih aja Bu, apakah mau pakai Google atau Facebook. Tapi jangan lupa passwordnya. Jadi harus ingat dulu password dari Facebook sama Google. Ya. Saya akan masuk dengan Google, langsung kebiasaan, dan kita juga integrasikan dengan Google Drive. Dan saya akan pilih yang saya pakai adalah yang ini, jajas@gmail.com. Nah, ini sehingga akan masuk, dan sekarang ada wajah saya yang cakep ini, ya. Dan di sini sudah ada pengajar. Kalau belum ada pengajar, Ibu Bapak di sini akan bisa klik untuk menjadi pengajar. Ya, nah, klik silahkan karena di sini saya akan menjadi seorang admin Injinio. Jadi saya akan menjadi admin Injinio agar Bapak Ibu saya langsung ACC di ini. Sudah bisa masuk ya Ibu Bapak ya? Sudah bisa masuk ya. Jadi kalau sudah bisa masuk seperti ini. Nah, sekarang saya akan bikin kelas. Ya, saya akan bikin kelas baru. Ya, ini menu ini belum ada di Ibu Bapak. Ikuti aja ya, ikuti aja dulu. Jadi kalau sudah jadi pengajar, ini saya akan bikin buat kelas baru. Buat kelas baru. Ya, dan judulnya adalah sesuai dengan yang sedang kita bahas. Jadi Ibu Bapak, saya akan membuat kelas baru sesuai yang kita bahas ya. Ini kelasnya. Nah, saya copy paste aja ya. Jadi, nah, judulnya adalah kelasnya ini. Ini ya, sudah dengan judul ini. Kemudian saya kirim. Ini deskripsi bisa diisi. Ini bisa diisi bahkan dengan image, bisa dengan link, ya, bisa dengan dan semua huruf ataupun di sini bisa dalam bentuk variatif yang tidak monoton. Jadi bisa. Bahkan rumus bisa.
rumus matematik bisa. Nah, inilah yang kelebihan dibanding dengan sistem pembelajaran lain. Jadi kita sudah bisa, ya, untuk rumus-rumus bisa, karakter-karakter khusus juga bisa, ya, segala macam. Saya langsung aja untuk cepat, ya, saya kirim, langsung kelasnya sudah jadi, sederhana itu. Kelasnya sudah jadi, ya, ini sedang proses karena kan tidak di laptop saya, ya, ini di dalam server cloud. Ya. Nah, kalau sudah jadi, ini sudah jadi, Bu. Nah, inilah kode kelas yang bisa saya bagikan. Ya. Jadi ini bisa saya bagikan nanti sebagai bagian dari kelas saya. Ya. Nah, saya pun akan tambah konten sebentar. Saya akan bagikan dulu. Ibu Bapak bisa mengkopinya. Jadi kelas ini, kelasnya sudah sukses, ya, sudah sukses. Nah, ini kelas ini saya bagikan. Jadi ini kode kelasnya adalah ini. Jadi saya akan bagikan, ya, bahwa kode kelasnya adalah ini. Kode kelas adalah oke. Ya. Jadi kode kelasnya adalah seperti itu, sehingga Ibu Bapak bisa langsung pakai. Nah, silahkan kode kelasnya masukkan itu. Ya, jadi nanti Ibu Bapak pada saat di Injinio sudah login, ya, sudah masuk, nanti bisa masuk kode kelas, ya, ada di sini, ya, langsung masukkan aja. Jadi kalau misalnya nanti saya keluar, Ibu Bapak nanti akan, kalau misalnya ini sebagai pelajar, masuk, ya, ada panduannya. Jadi ini lengkap, Ibu, ya, dalam bentuk video. Mulai sebagai pelajar, lengkap, itu ada. Nah, nanti kalau sudah masuk, tinggal masukkan saja kelasnya. Jadi di sini juga sudah bisa Ibu Bapak pelajari semua. Ya, jadi ini terintegrasikan juga dengan YouTube. Jadi kalau Ibu Bapak copy video dari YouTube, dan saya akan perlihatkan, akan muncul di sini. Jadi nggak usah diupload videonya ke sini. Kemudian kalau ada file, ya, atau misalnya nggak mau lah videonya ingin sifatnya tertutup, ya, bisa diupload ke Google Drive, nanti bisa muncul. Jadi sekali lagi bahwa di sini akan, nah di sini juga ada video-videonya, ya, bisa dilihat. Saya akan perlihatkan dulu video yang pelajar, ya, ini mulai sebelum pelajar. Nah, ini dulu. Bisa langsung bergabung di kelas. Jadi masukkan kode, ya. Jadi ini. Nah, ini. Untuk mendownload bahan ajar pada file, lalu download. Untuk menonton video pembelajaran pada file video langsung akan diputar secara gampang dan cepat, kan? Ya. Ayo. Jadi semudah itu, Ibu Bapak. Jadi nanti kalau sudah dipelajar, otomatis akan bisa masuk kelas, dan kode kelas yang saya sudah berikan tadi dimasukkan, ya. Nah, saya akan bisa lihat siapa saja yang sudah masuk ke kelas saya. Sekarang saya masuk lagi. Nah, saya masuk lagi, saya di Google. Ya, saya pakai lagi, jangan rubah ganti-ganti, ya. Kalau misalnya nanti ganti yang ini, kelas saya nggak akan ada. Karena pastinya juga kan salah masuk ruang kelas gitu. Bapak kok ke sini? Ya sama aja di virtual juga gitu. Jadi harus pakai akun atau kunci yang benar. Gitu. Itu yang sering kali, loh kok Pak saya nggak bisa masuk-masuk? Ya emailnya beda Pak. Pasti masuk ke ruang yang berbeda juga. Itulah sebagai password, sebagai kunci di ruangan. Oke, nah ini kalau sudah ada seperti ini, saya sebagai pengajar bisa melihat kelas saya di sini. Ini sudah ada ini.
Ini gambarnya masih Ingenio, nggak apa-apa ya. Ini. Sekali lagi, Ibu Bapak ingat kode kelasnya yang ini. Ya, kode kelasnya yang ini. Nah, untuk misalnya section 1, saya bisa tambah kuis. Jadi konten ada di sini. Ini adalah ikhtisar, adalah gambaran tentang kelas ini. Karena saya kan tidak memberikan penjelasan apa-apa, berarti tidak ada di sini. Tapi kalau ada, di sini. Kategori, ya, saya tadi tidak pilih, nanti bisa dirubah. Ini kategorinya bisa dirubah. Misalnya kategorinya pembelajaran, segala macam. Ini saya nggak rubah dulu ya. Kemudian juga kita bisa buat pengumuman untuk para siswa bisa di sini, pertanyaan terbaru kalau misalnya ada pertanyaan dari siswa. Bisa. Nah, sekarang saya kembali ke konten. Saya tambahkan konten, bisa tambah URL YouTube, bisa label. Tambah label ini adalah berhubungan dengan apa yang akan saya sampaikan di sini. Ya, saya copy paste aja lah labelnya ini. Labelnya ini. Jadi, saya mau diizin. Labelnya ini. Saya masukkan ke sini. Udah. Pasti. Ini kalau misalnya pakai paste, karena sini khusus pakai Ctrl V. Filenya bisa di sini. Bisa besar, bisa kecil, berumur. Terbitkan. Sudah selesai, dan akhirnya di kelas saya ada deskripsinya di label. Nah, ini labelnya ini. Ya. Jadi ternyata bahwa saya sudah punya label dari pembelajaran ini. Kemudian untuk tambah konten kuisnya gampang. Apakah video? Ya. Nah, saya akan tambahkan video saya adalah nanti ya. Saya akan tambahkan nanti ya. Saya mungkin konten file aja dulu. Konten file dulu. Ya. Tambah konten file. Saya akan tambah dari konten file yang sudah Bapak Ibu peroleh. Nah, ini di sini juga gampang. Tinggal kita klik, ya, pilih, langsung diarahkan ke tempat di mana kita mencari file tersebut ke folder. Ini saya akan upload, ya. Dan judulnya pun otomatis. Jadi tinggal diganti aja. Ya, ini. Ya. Ini kan yang singkatnya. Nah, ini sampai dia selesai, sampai 100%. Nah, sampai 100%. Jadi Ibu Bapak silahkan ikut kelas ini. Nah, kode kelasnya adalah yang ada di tempat chatting. Ini tampilkan deskripsi kalau mau, tapi saat ini tidak lah. Nah, saya langsung aja. Jadi kalau mau ditambahkan ini file apa, itu bisa dijelaskan. Oh, ini adalah materi dari ini apa, gitu ya. Oke. Saya tidak simpan dan terbitkan. Maka otomatis saat itu kontennya sudah ada. Create ya. Jadi saya akan kembali lagi ke kelas ya. Sudah ada, kalau saya klik di sini sudah ada materinya. Nih. Ya. Ternyata ada 2 ya. Saya hapus saja. Tinggal gampang. Tinggal dihapus ya. Jadi ini gampang, tinggal dihapus nanti. Ini aja, nanti kita hapus. Jadi sudah ada. Nah, di sini ada juga webinar. Jadi kita bisa 2 macam. Kalau misalnya kita mau webinar di kelas sinkronus punya Ingenio, bisa di sini. Tapi aduh Pak, saya pengen pesertanya banyak ya, karena nanti materinya sekaligus di sini dan pesertanya ratusan. Ini karena kan hanya 10 room yang kita siapkan gratis ya saat ini. Udahlah, agar yang terbuka di YouTube aja. Kita buat YouTube di YouTube. Judulnya apa? Ini adalah Sutra Cerdas tes ya. Ini tes ya.
Kemudian ini akan dilakukan misalnya hari ini. Ya udah hari ini diambilnya. Ininya bulannya 04 kan, tahunnya 2020. Nah ini 2020. Waktunya harus diisi. Kita isi di sini kan waktunya adalah waktu kita Indonesia bagian barat. Ya, ini langsung sudah disimpan, langsung simpan. Nanti ini deskripsi bisa diisi juga apapun, ya. Bapak lagi Vicon ya, Dek, Teh. Ya. Nah, otomatis di webinar ini sudah ada, ya. Nanti kalau misalnya mau saya mulai, saya bisa klik mulai. Nanti pada saat jam 20:10 waktu Indonesia bagian barat. Jadi jam 21:10. Itu langsung otomatis kita akan webinar baru. Nah, ini bisa seperti itu. Ini fungsi webinar. Kemudian kita bisa bikin diskusi. Nah, ini sudah ada dari Pak Aris Atta ya. Ini sudah dibuat diskusi ya. Kirim jawaban. Ini ya, kirim jawaban. Ya. Video apa nih? Ya. Hingga kita bisa kirim jawaban. Hingga disinilah pembelajaran tutor sebaya terjadi. Di sini diskusi ini adalah bahwa kita bisa membuat pembelajaran itu menarik, di mana bahwa kita bisa melihat para siswa itu saling mengajar. Jadi di sini mungkin bisa diberikan pertanyaan strategik aja, strategic question perihal pembelajaran kita. Jadi biarkan mereka melakukan inquiry of knowledge. Seperti itu. Oke, kita kembali. Ya. Ini memang agak lambat, karena memang kelihatannya banyak diakses ya. Oke. Nah, kemudian kalau misalnya mau buat pengumuman, bisa di sini. Nah, bisa buat pengumuman juga. Di sini. Kemudian juga kita bisa lihat progres pesertanya. Jadi siapakah peserta yang sudah masuk ke sini bisa lihat. Ini kebetulan belum ada progres pesertanya. Ibu Bapak, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan mendaftar, dan ini sudah jam 20.11 atau jam 9.11 di waktu Indonesia bagian timur 21.11. Itu yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Dipersilahkan untuk pertanyaan. Ya, terima kasih Pak Jaja. Baik Bapak Ibu, di sini untuk teman-teman yang raise hand belum ada. Oh ini ada Ibu, sebentar di kolom chat dulu, ini kayaknya dari Pak Radimas ya Pak ya. Ya, silakan Bu. Ya. Mungkin sudah termasuk penjelasannya Pak Jaja tadi, tapi saya bacakan saja karena ini dua kali dia bertanya. Iya. Dari Pak Radimas, maaf Pak, LMS ini untuk melakukan pendaftarannya seperti apa dan apakah kode bisa dibagikan? Kemudian yang kedua, mungkin Pak Radimas sudah mencoba, terdapat pengiriman link aktivasi, tetapi tidak muncul di email dan di LMS masih muncul link aktivasi. Mohon bisa dibantu. Demikian Pak Jaja. Baik, yang pertama tadi sudah saya berikan informasi tentang kode kelasnya ya, dan kemudian daftar. Sekali lagi saya ulangi, ya. Saya keluar. Di video juga sudah ada, tapi saya akan ulangi lagi. Ya. Jadi Ibu Bapak bisa melihat perihal cara menggunakan Injinio ID itu adalah di YouTube ya, channel YouTube Injinio Belajar Online. Ya. Jadi ini channelnya ya, Injinio Belajar Online. Silahkan di situ akan bisa Ibu Bapak lihat cara bagaimana Injinio Belajar Online. Jadi ini adalah bagaimana Ibu Bapak bisa belajar perihal Injinio ini. Ya, ini password dan kode kelasnya sudah ada ya di atas. Ibu Bapak bisa lihat ke atas ya, kode kelasnya tolong dilihat ya. YouTube Injinio ini, jadi semua
pertanyaan ataupun cara bagaimana Bapak Ibu bisa menggunakannya. Sekali lagi untuk kode kelas ya, ini kode kelas ya, saya copy paste lagi di atas ya, silahkan dimasukkan. Ini kode kelasnya. Dan yang kedua perihal tadi bagaimana tadi sudah diperlihatkan bahwa platform ini sangat mudah untuk daftarnya. Jadi ini tadi masuk. Ya. Saya agak masuk angin. Ini masuknya itu dengan menggunakan Google atau Facebook, akun Google atau Facebook. Jadi pertama harus ingat akun email, password dari emailnya dan akun dari Facebooknya. Ini kelihatannya banyak yang akses ya. Jadi Ibu Bapak bisa lihat ya bahwa cara misalnya untuk belajar Ingenio itu di sini. Misalnya membuat video praktis segala macam ada. Kemudian juga kemarin pada saat kita melakukan webinar ada di sini semua. Ya. Jadi misalnya tentang pembelajaran daring yang berefisien, bagaimana menggunakan Canva, kuis interaktif dan sebagainya ada. Ya. Jadi silahkan ini lengkap ya di sini. Bagaimana menjadi pelajar itu ada, bagaimana menjadi pengajar juga ada, kemudian webinar sistem pendidikan pada pandemi COVID-19 ada, lengkap semua. Wah, ya. Banyak Pak ya? Ya, jadi semua lengkap. Ya, jadi ini tentang STEM juga ada, pendidikan berbasis STEM ya, science, teknologi, engineering, art, and math ada. Ya. Oke, sebentar saya, ini mungkin di sini agak lambat ya karena jaringannya sedang ini. Nah ini. Jadi untuk masuk, Ibu Bapak bisa masuk dengan menggunakan Google atau Facebook. Jadi kalau saya pakai Google. Saya pilih email saya yang dipakai saat ini, saya pakai yang ini. Sekali lagi, jangan salah masuk karena udah pernah masuk, pakai lagi karena kan kita kadang-kadang punya email lebih dari satu. Kalau misalnya pakai email yang lain, ya pasti nggak ada, kelasnya kosong. Karena ya pastilah, di situ kita salah masuk kamar gitu ya. Salah masuk kelas gitu ya, karena kuncinya beda. Nah ini yang kita klik, ya. Kemudian sudah masuk ke kelas saya. Nanti saat ini ya saya belum bisa menjadikan Bapak Ibu menjadi pengajar, tapi saya akan langsung ACC kalau Ibu Bapak di sini. Kalau saya sebagai admin nanti setelah selesai ya saya akan saya klik di sini. Nanti di situ ada tulisan menjadi pengajar. Kalau sudah menjadi pengajar seperti ini tampilannya. Tapi kalau yang belum jadi pengajar, biasanya tulisan menjadi pengajar. Dan ini adalah kelas saya, ya. Itu bisa banyak kelas yang ada di kelas saya. Kira-kira itu, Bapak Ibu, ada pertanyaan lain? Ya, terima kasih. Terima kasih. Demikian Pak siapa tadi? Ya, mudah-mudahan sudah bisa diterima oleh penanya tadi. Ya. Sekarang kalau di raise hand, ada Ibu Aksa. Oh ya, ini ada. Okay. Ada pertanyaan email tadi ya, aktivasi ya. Email aktivasi tolong aktivasi tadi, maaf. Itu tolong dicek, biasanya tuh masuk ke spam. Jadi cari di spam. Oh, di spam ya. Ya. Cari di spam. Ya, silakan Bu. Oh, gitu. Ya, dari Ibu Aksia Kias. Beliau resen. Silakan Ibu Aksia Kias. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak. Silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya bukan ibu, Bu. Iya, iya. Maaf. Saya punya ponakan namanya Aksa, Pak, perempuan. Maaf, Pak. Ini silakan hanya nama email kayaknya. Ini saya gitu. Nama saya Samudin, Bu, Samudin. Oh iya, silakan Pak Samudin. Begini, kebetulan saya ngajar di SD, Pak. SD, Bu. Iya, iya. Langsung aja sama Pak Jajanya. Oh ya. Untuk penggunaan teknologi ini memang untuk SD itu agak susah-susah gampang ini, Pak. Jadi pertanyaannya gini. Oh, halo? Iya, halo, silakan Pak. Selama ini akhir-akhir ini saya menggunakan Classroom, Pak. Google Classroom. Saya bandingkan memang dengan Ingenio ini agak sedikit maksudnya perintah-perintahnya Ingenio ini kan tadi Bapak bilang produksi dalam negeri ya. Betul.
Hanya saya lihat saya kan sudah daftar ini Pak, saya sudah ada kelas saya ini buat, tetapi saya mau bikin kuis untuk seperti soal teks. Di sini kira-kira solusinya seperti apa, karena tidak ada fiturnya untuk membuat kuis itu seperti yang di Google Classroom. Oke, ini kita buka aja. Memang untuk yang tambah konten atau kuis ini ada beberapa hal memang perbedaan ya Pak. Jadi kita melihat bahwa saat ini pengembangan untuk kuis ini mungkin di Google Classroom ada beberapa hal yang sudah diterapkan. Dalam beberapa hal kami juga melihat bahwa Google Classroom ini merupakan hasil dari pengembangan yang sebetulnya bisa kita lihat yang dari pembuatan untuk proses pembelajaran di luar negeri. Nah, kita akan coba masukan dari Bapak ya nanti. Apa saja Pak yang kuis yang dibutuhkan dari Bapak sebetulnya? Seperti kan ada soal berbentuk multiple choice atau esai, uraian, seperti itu Pak. Formatnya kan di Google Classroom ini dia pinjam juga di Drive, Google Form. Apakah bisa juga ini kita pakai yang itu Pak? Bisa Pak, bisa. Ini saya akan ya. Bisa, ini kan kita sudah bilang bahwa ini bisa integrasi dengan Google Drive. Nah ini ya, ini kan kuis Pak. Iya. Kuis, kita tambah kuis. Nah ini bisa, kuis ini Bapak mau apa saja kuisnya. Jenisnya kuisnya juga bisa macam-macam. Ini ada Pak. Bisa pilihan berganda, bisa essay, segala macam ada. Ada Pak. Kira-kira bisa menjawab Bro ya? Ada Pak, ada. Tetapi mungkin dia berbentuk, mungkin kita buat di Google Form, baru kita stay di sini dia punya link begitu Pak? Atau bisa seperti itu Pak. Karena ini bisa terintegrasikan dengan Google Drive juga. Bisa. Begitu. Ya. Jadi ini adalah mengkombinasikan kelebihan-kelebihan ya. Seperti sekarang kan kita berpikir tidak hanya bahwa satu sistem bisa menyelesaikan seperti pisau, tapi kita berkombinasikan dengan sistem lain yang sudah ada. Ya. Seperti itu. Ini kan dibanding dengan Google Classroom, inilah kesederhanaan. Yang kedua juga soal haki Pak yang paling penting, hak atas kekayaan intelektual. Jadi di sini bahwa kita sudah memikirkan bahwa konten ini adalah ada di dalam negeri dan ini kita tidak sebarluaskan sebagai bagian dari, karena kalau Bapak masuk ke Google Classroom ataupun yang lain-lain itu biasanya ada hubungannya dengan komersial ya, apakah nanti ada iklan segala macam gitu. Jadi jangan heran nanti para siswa kita juga dapat iklan ya. Gitu. Tapi kan maksudnya ini sebelum saya dapat yang ini tadi, kebetulan saya dapat informasi dari Facebook ini, saya coba masuk, ternyata bagus juga ini Pak. Terima kasih sekali. Makanya seperti itu Pak. Kami tidak menganggap bahwa Bapak harus memberhentikan Google Classroom. Silahkan Bapak pakai ini, dibanding dicoba. Kalau misalnya pindah ke lain hati ya silahkan. Gitu. Kalaupun tetap. Jadi kalau misalnya seperti siswa atau kita punya anak didik Pak, masuknya mereka bisa di HP Pak? Bisa. Nanti Bapak bisa cari juga ya di Google Play atau Google Play Store, Injinio Belajar Online. Jadi ada aplikasinya yang berupa mobile. Ya Pak ya? Iya mungkin bisa diberi kesempatan lagi Pak kepada yang lain, ini banyak yang raise hand. Betul, terima kasih. Sudah. Ya. Terima kasih Bapak. Makasih Pak Sumudin. Terima kasih. Iya. Baik Ibunda, terima kasih. Berikut ini Pak dari Pak Mujib. Ya, silakan. Iya, beliau raise hand dari tadi ini kayaknya. Mari Pak Mujib. Silakan Pak Mujib. Waalaikumsalam Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan. Oke, pertanyaan saya ini untuk yang pengajar, apakah itu sistemnya kita dapat revenue sharing, ataukah seperti Google Classroom saja kita gratis sediain tempat buat anak untuk belajar? Nah, itu aja sih pertanyaan saya.
Jadi gitu Pak. Jadi apa? Lebih mirip ke Google Classroom atau Udemy gitu. Ya, ini adalah platform gratis. Tapi kalau Bapak nanti minta bahwa para siswanya atau pengguna dari pembelajaran Bapak berbayar, otomatis nanti ada bagi hasil ke kita. Tapi kalau itu dipakai ya untuk pembelajaran gratis, itu gratis sama sekali sampai seumur hidup. Tidak ada batasan, Pak? Nggak ada batasan. Bapak termasuk jumlah room kelasnya, jumlah siswa? Nggak ada. Oke. Ya, kita aja sih simbol. Terima kasih Pak Mujib. Terima kasih Pak Mujib. Kemudian di kolom chat lagi mungkin ya Pak Jaja. Ya Bu, silakan. Di sini ada kayaknya masih seputar ini lagi tadi. Mudah-mudahan tadi dari Pak Ilah Armila. Ya. Ya, tadi di sini mungkin menyambung dari pertanyaan pertama. Setelah daftar sebagai pengajar, kita diminta cek email untuk aktivasi. Tetapi di email tidak terdapat link aktivasinya. Apakah itu pertanda otomatis sudah aktivasi? Ya, otomatis sudah aktivasi dan emailnya itu kenapa nggak diterima? Biasanya itu masuk ke spam. Jadi bisa dicari. Jadi nanti dicek di spam Pak ya? Ya, betul. Oke. Ya, terima kasih. Berikut. Ibu Bapak yang khusus hari ini yang mengajukan sebagai pengajar akan saya ACC ya setelah kegiatan ini nanti. Oh iya. Terima kasih Pak. Ya. Berikut saya boleh minta izin saya minum dulu? Ya. Oh ya, silakan Pak Jaja. Pak Jaja, silakan. Ya. Baik teman-teman, Bapak Ibu guru hebat, silakan jika ada yang masih punya pertanyaan bisa bertanya langsung dengan cara raise hand ataupun menuliskan pertanyaan di room chat kita. Tadi ada banyak yang raise hand ya Bu Tati ya, dikasih kesempatan. Iya Ibu. Tadi ada Pak Guru, tapi saya cari-cari kayaknya sudah turun. Ya, mungkin ke Bapak Eyen Haryanto dulu, saya aktifkan mikrofonnya ya. Boleh Ibu, silakan. Menunggu Bapak Jaja dulu selesai. Ya. Mohon kesabarannya ya Bapak Ibu karena Bapak pemateri kita minta izin beberapa menit untuk lepas dahaga. Tapi tolong dicek nanti di di room chat itu kayaknya banyak pertanyaan, nanti dilihat untuk pertanyaan mirip mungkin bisa digabungkan saja. Kayaknya tapi situ nggak ada lagi. Oh ini ya. Sensi yang linknya sudah di-share oleh panitia di room chat. Sambil yang mau bertanya bisa mungkin raise hand saja ya untuk bisa berkomunikasi langsung dengan Pak Jaja biar puas begitu pertanyaan bisa ditanggapi oleh beliau. Selanjutnya buat Bapak Ibu yang baru bergabung, mungkin terlambat materinya, jadi materinya sudah ada juga di room chat ya, di share. Bisa Bapak Ibu download, bisa baca-baca. Sekiranya nanti ada yang ingin ditanyakan, bisa sambil berjalan diskusi kita malam hari ini, kemudian Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan kembali. Bu Tati bisa mohon minta tolong ya link materi dan link presensinya di-share kembali di room chat, ditujukan kepada all attendees. Di kesempatan Bapak Eyen Haryanto untuk mengajukan pertanyaan. Selamat malam Bapak Eyen. Halo Bapak Eyen Haryanto, bisa monitor suara kami? Ya, mohon maaf Pak, suaranya agak kecil ini. Tidak kedengaran. Ya.
Halo, Bapak Eyen bisa didekatkan lagi mikrofonnya, Pak? Ya, halo. Tidak terdengar. Masih belum terdengar, Pak. Halo, Bapak Eyen. Mohon maaf karena masih kurang terdengar mikrofonnya. Mungkin saya beri kesempatan kepada penanya yang lain dulu ya, Pak, sambil dibenahi mungkin audionya. Silakan, Bu. Ya, silakan Bapak Hasan Basri. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Pak. Maaf, sebelumnya termasuk yang ada terlambat poin. Cuman saya bisa sedikit menyimpulkan dari yang saya lihat. Yang jadi pertanyaan saya, apakah di aplikasi yang kita bahas hari ini bisa menyempurnakan kekurangan yang ada di Google Form? Salah satunya kekurangan Google Form itu yang pernah saya lihat itu apabila kita membuat soal esai, anak harus benar-benar menggunakan huruf kapital atau huruf kecil sesuai dengan jawaban yang kita berikan. Jadi tidak ada koreksi jawaban yang kita berikan. Misalkan di jawabannya sudah benar tapi huruf Iya, oke, terima kasih Bapak Hasan. Dipahami pertanyaannya Pak Jaja ya? Ya, mengenai kapital ya. Iya. Ya, sebetulnya memang di Google Form ada seperti itu. Kita sudah integrasikan juga ke sana. Memang pada intinya kan yang dipakai di dalam Google Form adalah kesesuaian secara sintak ya di jawaban. Jadi kalau jawabannya ayah, terus ayah juga ayah, berarti hurufnya A-nya kapital, ayahnya tidak. Nah, ini memang saat ini yang bisa punya kemampuan seperti itu kita pergunakan dari Google juga. Jadi, tapi perlu diingat Ibu Bapak bahwa itu adalah hanya bukan menyesuaikan, menggandengkan, mencocokkan. Yang paling penting kalau misalnya itu sifatnya essay adalah kata kunci. Saya selalu bilang ke dosen atau para guru, Bapak Ibu kalau misalnya ada pembelajaran yang menggunakan quiz atau ujian dengan menggunakan beberapa kata kunci, maka kata kunci itu dijadikan sebagai sama seperti kita buat jurnal ya. Dijadikan sebagai bahwa Anda harus ada kata kunci. Misalnya kalau sejarah, misalnya di Ponorogo misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Sehingga itu dikembangkan oleh mereka. Asal ada kata kuncinya. Ya, dalam essay, tentu saja kita harus melihat satu-satu dari jawaban. Tapi kalau misalnya mencocokkan hanya kata per kata, ya itu berarti kita minta sistem yang mengecek. Gitu. Jadi hampir sama. Jadi di mana-mana juga yang namanya artificial intelligence dari sistem komputer itu hanya bisa mengecek tekstual, tapi belum bisa mengecek kontekstual. Kan kalau misalnya kontekstual itu ya berarti apakah hurufnya harusnya kapital di depan atau kapitalnya mungkin terbalik urutannya. Nah, itu sistem dari komputer, sistem dari server belum sampai ke arah sana. Terima kasih. Oke, demikian ya Bapak Hasan tadi ya yang bertanya ya. Iya, Hasan Basri. Iya, Hasan Basri. Selanjutnya mungkin untuk yang raise hand kita tunggu beberapa saat, kita menuju ke room chat dulu biar adil gitu ya. Jadi pertanyaan di room chat juga sudah banyak, silahkan Ibu Tati. Iya, oke, terima kasih. Saya mungkin gabung beberapa pertanyaan Pak sekalian, karena ada beberapa pertanyaan yang kayaknya bisa dijawab sekalian. Ada beberapa teman-teman yang bertanya ini dari Pak Rustomo Arizona. Pertanyaannya, maaf, untuk yang berbayar berapa ya? Kemudian ada lagi pertanyaan tentang tentang cara mendaftar karena terlambat masuk. Ya, mungkin itu dulu Pak. Terima kasih. Oke, untuk berbayar kita memang saat ini memutuskan itu adalah per kasus. Jadi biasanya nanti kita akan menghubungi bapak-bapak melalui email, nanti kita akan profiling bapak ini siapa. Sebenarnya kalau perusahaan pasti beda dengan perorangan. Dan kalau misalnya lokasinya
di daerah mana juga beda gitu. Jadi kita juga harus melihat apakah berbayar ini maksudnya untuk membantu UKM misalnya ya, bisa jadi beda dengan untuk perusahaan gitu ya. Jadi sehingga ini kasus per kasus nanti Bapak ada link di bawah, itu ada nomor telepon segala macam ya di bawah ya, di situ nanti bisa kontak kami nih ya, tapi sambung itu ya, nanti Bapak bisa ini dia ya informasinya lebih jelas ya, tapi yang pasti tidak mahal karena ini tidak dolar. Kami kembangkan di Indonesia, insya Allah. Dan ini sistem ini sudah dipakai oleh beberapa kampus juga, misalnya STT Tekstil, ya, kemudian juga beberapa perusahaan sudah pakai ini, ya, beberapa kampus juga STEM sudah pakai, dan mereka menggunakan ini. Ibu Bapak kan tahu Moodle ya? Moodle itu lengkap, tapi rumit. Ya, jadi kalau misalnya untuk guru yang ya fitur-fiturnya cukup lah ya, yang tidak usah repot-repot terlalu banyak, misalnya nilai segala macam, ini sudah cukup membantu. Dan ini juga langsung yang paling penting kan orang tuh mau masuk. Kalau Moodle itu kan harus pakai akun tersendiri segala macam. Kalau ini nggak, langsung pakai akun Facebook sama email cukup. Iya. Yang kedua itu apa Bu? Oh, cara membuat akun ya tadi Bu. Iya. Ya, saya ulang lagi deh. Cara mendaftarnya tadi. Ya, saya keluar nih ya. Bu Bapak bisa lihat yang tampilan pertama, jadi masuk saja, klik masuk. Ya, cara sederhana, masuk, dan Ibu Bapak tinggal pakai cara Facebook ini. Jadi Pak kalau sudah punya akun, jadi syaratnya harus punya akun Facebook dulu atau akun Gmail. Akun Google. Gmail. Ya, kalau dengan Google saya langsung klik. Ya. Saya akan langsung masuk ya ini. Saya klik lagi. Sudah selesai, hanya 2 langkah. Sudah masuk saya. Nanti kalau untuk menjadi pengajar di sini ada tulisan, kalau saya sudah jadi pengajar, tulisannya pengajar. Tapi kalau misalnya belum, nanti ada tulisan menjadi pengajar. Klik saja itu, nanti saya akan ACC ya setelah acara ini. Oh iya. Oke, Bu. Iya, terima kasih. Gimana Bu Indah? Saya lanjut dulu dengan satu di kolom chat lagi. Ya, silakan. Okay. Ya, terima kasih. Di sini ada dari Pak Komang Budiatnya, yang webinar atau pakai Vicon itu saya lihat free, dibatasi 10 room. Artinya setelah itu berbayar. Maksudnya apakah setelah itu berbayar jika menggunakan fitur Vicon? Dari ya. Pak Komang, Pak. Oke, jadi Pak Komang, kita memang untuk yang gratis hanya disediakan 10 room. Tapi pengalaman kami 10 room ini selama bahwa itu dipakai kan ini hanya untuk guru-guru ya di Indonesia, dan nanti ke depan kita akan kembangkan lagi, itu masih cukup. Ini kalau misalnya ngajar hanya satu course ya, itu kan saat ini Viconnya berarti kan apakah per minggu ataupun per hari masih cukup. Nah, tapi kalau misalnya bapak-bapak pengen untuk sekolah, ya, jadi bikin untuk sekolah sistem ini jadi nanti kita akan siapkan sistem Vicon khusus untuk sekolah tersebut, ya. Jadi bapak bicaranya nanti harus per institusi ya, ataupun kampus. Kalau misalnya nanti ternyata ini kan giliran ya Bu ya, jadi enaknya sekolah virtual ini, jadi nggak akan orang, oh ini lokasinya di Sultra nih, yang pakai hanya orang Sultra. Enggak, orang Bandung juga bisa pakai, bahkan orang dari Lebanon masih bisa gitu, selama bahwa itu yang 10 itu kosong. Jadi enaknya sekolah mana kosong, lebih bagus. Ya, sekolah virtual itu bisa di-sharing gitu ya. Jadi ini bisa kalau misalnya kita bikin sekolah terbuka itu, jadi nggak usah selalu ada gedung gitu ya, bahwa ini adalah gedungnya adalah virtual gitu kira-kira. Ya, terima kasih. Ke Ibu Indah. Ya. Ibu Indah untuk di Oke, terima kasih Ibu Tati. Selanjutnya untuk yang raise hand, saya aktifkan mikrofonnya ya. Bapak Iwan dulu ya. Halo Bapak Iwan, selamat malam. Assalamualaikum. Iya, silakan Pak, mau bertanya langsung kepada Bapak Jaja, silakan. Halo Bapak Iwan. Halo Bapak Iwan, bisa monitor suara kami Bapak? Halo. Ya, mohon maaf ya Bapak Iwan, saya mute dulu. Mungkin saya ke penanya yang lain dulu. Ada Pak Guru ini. Ya, Pak Guru. Ya. Tadi Pak Guru itu. Ya, halo. Selamat malam Pak Guru. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, mohon maaf Pak, namanya siapa, dari mana ya?
Ya baik, mohon maaf nama saya Amiruddin Wabula. Oh, Bapak Amiruddin. Jadinya Pak Guru ya? Ya, karena saat WBS untuk siswa jadi. Iya, soalnya banyak Pak Guru di sini Pak. Jadi Bapak Amiruddin ya, dari mana? Saya tadi lupa ganti namanya. Ya, saya dari Masuhi, Bu. Kecamatan Masuhi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku. Oh iya, dari Maluku. Bapak Amiruddin dari Maluku. Silakan Pak. Ya, baik, terima kasih Bu. Pak Jaja yang saya hormati. Ya Pak. Terkait dengan materi Bapak malam ini sungguh sangat luar biasa Pak. Saya sangat tertarik dengan aplikasi baru yang Bapak tawarkan. Saya selama pembelajaran siswa dengan saya itu saya selalu gunakan Edmodo sebagai kelas virtual saya Pak. Terus saya sering membuat soal langsung di situ Pak. Ekspornya ke nilainya saya ekspor ke Excel. Dan bisa berikan tipsnya Pak di aplikasi Bapak yang tawarkan ini, bisa nggak soal yang sudah dikerjakan tadi nilainya bisa diekspor juga begitu Pak? Mungkin demikian, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Jaja, langsung mungkin ditanggapi aja. Ya, terima kasih Pak. Ini bisa. Jadi ini bisa diekspor ya ke Excel. Jadi sehingga kita nggak repot-repot lagi. Dan memang maksud kita kan bahwa kalau Edmodo kan social learning ya. Ini juga semi lah ya social learning. Tapi di sini juga kita melihat bahwa kemungkinan untuk pengembangan sinkronusnya juga seperti Bapak lihat ya, jadi sinkronusnya ada, sehingga kombinasinya antara sinkronus sama asinkronus tuh berjalan dengan baik. Jadi mudah-mudahan, dan Bapak bisa ukur ya nanti bandwidth. Ini kita pikirkan soal bandwidth. Jadi kalau misalnya dengan synchronous learning kita, dengan Vicon kita, itu dengan 2G, ya, kan dimasukin 3G agak susah ya, 4G apalagi, itu masih bisa. Dan kemudian karena di sini juga desainnya nggak terlalu rumit, aksesnya lebih hemat. Karena ini kan berhubungan dengan paket data yang dipakai oleh siswa ya, otomatis oleh orang tua ya, apalagi untuk yang SD tadi, ini gimana ya, berarti kita harus kolaborasi sama orang tua bahwa pada saat pembelajaran menggunakan online ini dengan menggunakan HP, itu kita kerjasama dengan orang tua agar diawasi. Nah, dan kita juga minta orang tua juga sebagai perpanjangan tangan kita sebagai. Oke. Ya, demikian ya Pak Amiruddin ya dari Maluku. Terima kasih buat pertanyaannya. Ya, mohon maaf saya mute mikrofonnya. Selanjutnya buat Bapak Ibu tadi yang sudah bertanya, mungkin bisa tolong raise hand-nya diklik ulang ya, biar tidak nampak rame ini di room display attendees. Selanjutnya kesempatan kepada Bapak Rustomo Arizona. Silakan Bapak Rustomo, selamat malam. Halo Pak Rustomo. Halo Pak Rustomo. Halo, selamat malam Pak Rustomo. Assalamualaikum. Bisa dengar suara saya Pak? Ya, kayaknya ada gangguan audio ini Pak Rustomo sama dengan Bapak Iwan tadi, suaranya agak kecil. Kita coba ke Ibu Hansya ya. Halo, Assalamualaikum Ibu Hansya. Halo, Ibu Hansya yang raise hand. Ibu agak susah nyebut namanya ya. Ibu Hansya bisa dengar suara saya, Bu? Ya, mohon maaf ya Pak Jaja, ini kayaknya banyak gangguan audio ini partisipan malam hari ini. Saya perlihatkan beberapa kemampuan dari insinyur ini ya, yang memunculkan rumus-rumus matematik bisa, rumus-rumus kimia juga bisa. Silakan Bu. Ya ini kelebihan insinyur ya Pak, karena beberapa aplikasi itu kesulitannya adalah ketika ingin dimunculkan untuk rumus-rumus matematika itu kadang cuma bisa di screenshot kemudian dimasukkan ya, kayak gitu. Ini bisa langsung. Ternyata di insinyur ini bisa. Bu.
Jadi keren juga nih Pak Ada Insinyur. pertanyaan lain, Bu? Ya, yang Saya di mungkin chat lagi mungkin Pak, Bu. Oh iya boleh. Silakan Bu Tati diambil alih dulu ya. Makasih. Ya oke. Makasih Pak Jaja dari Ardina. Sini pertanyaannya masih putar ini kayaknya aktivasi di akun ada 2 dari Pak Munir dan Ibu Daris. Di sini kenapa ya waktu saya klik aktifkan akun dari email saya, kemudian tertulis your connection is not private. Masalahnya apa? Kemudian dari Pak Abdul Munir, sudah jadi pengajar Pak, tapi masih juga muncul pesan informasi, kami mengirim link aktivasi untuk mengaktifasikan akun Anda. Silakan periksa email Anda. Sudah cek spam juga, belum ada. Bagaimana cara mendapatkan link aktivasi kembali? Demikian Pak Jaja. Oke, yang pertama tadi dari Bu Daris. Bu Daris itu perihal Ya. Ada connection your itu, connection Oh ya, is not connection. private. Itu memang ada beberapa yang kalau koneksinya menyangkut security ya. Jadi ada beberapa yang mungkin saat itu apakah koneksi dari yang digunakan tuh karena ini kita juga ini pakai TPS, mungkin perlu pindah lokasi atau pindah provider ya. Jadi dicek atau bahkan kadang-kadang ada misalnya di komputer yang kita punya itu sudah ada virusnya sehingga dia mengirimkan paket-paket data yang itu dianggap oleh server kami itu adalah suatu ancaman. Jadi itu perlu diperiksa. Ya. Yang kedua adalah bahwa email email verifikasi nanti mungkin bisa menghubungi kami ya kalau memang itu terjadi. Kami juga akan coba cari kalau misalnya itu terjadi apa yang kira-kira ini atau Bapak bisa klik kontak kami sini ya, kontak kami nanti Bapak bisa tanyakan persoalan yang Bapak sebutkan ya, ini ya di kontak kami ya. Jadi Bapak bisa sebutkan kira-kira Bapak punya masalah apa. Jadi itu jadi malah masukan. Jadi kalau misalnya Bapak melihat ada kejanggalan-kejanggalan, tolong laporkan ke kami. Langsung hubungi Pak ya di kontak kami. Atau kalau Bapak-bapak misalnya agak kesulitan ingin langsung, bisa langsung ke Facebook kami ya, tinggal diklik Facebooknya di bawah atau ada Twitter atau Line ya. Silahkan Bapak laporkan. Kira-kira seperti itu ya, nanti kami akan cari kenapa biasanya sih enggak. Mungkin bisa di-sharing, Bapak bisa masuk ke kelas tadi saya akan melihat ya, saya akan melihat kira-kira masalah Bapak itu ada di mana dengan menuliskan di forum diskusi. Silahkan Bapak tulis ya nanti di forum diskusi apa yang menjadi masalah Bapak forum diskusi ya, atau nanti bisa Bapak kirimkan ke email kami, nanti mungkin Ibu Rati ya sama Ibu Indah bisa informasikan email saya. Iya. Karena lebih gampang kan kalau misalnya dengan email itu ada screen capture-nya segala macam di aplikasi. Iya siap Pak. Siap. Makasih Pak Jaja. Iya, silakan lanjut Bu Tati. Lanjut masih ya. ada Iya, oke. Ya. Ini dari pertanyaan dari Pak Komang lagi, Pak Komang Budiatnya ini kayaknya Bapak Pak Komang lagi semangat untuk mencoba. Ya. Iya. Ini Pak dari Pak Komang, Ingenio versi Play Store atau mobile ternyata beda dengan versi desktop. Di desktop ada fitur menjadi pengajar dan pelajar, sedangkan di versi mobile hanya ada fitur ikut kelas atau pelajar. Apakah memang seperti itu, Pak? Jadinya kita tidak bisa create kelas di versi mobile, hanya bisa follow kelas saja. Betul. Karena aplikasi mobile itu dikhususkan untuk siswa. Pertama, ketersediaan dari device atau perangkat rata-rata ya, tadi kan sudah lihat presentasinya ya, bahwa HP itu sudah umum, tapi laptop jarang. Nah berarti kalau misalnya untuk handphone itu bisa digunakan oleh siswa. Kenapa kami tidak merekomendasikan untuk para guru ataupun pendidik? Karena akan kesulitan, misalnya untuk ngecek buat soal, Ibu merasa nggak kesulitan kalau misalnya apalagi soal-soalnya ISE ya, ngasih label segala macam diketik di situ lama banget.
Kalau yang di sini kan tinggal copy paste gampang gitu ya, tinggal diedit. Jadi pada saat kita membuat kelas, manage kelas, pakailah laptop di aplikasi ini. Nah, kalau untuk ngecek tampilannya pada saat nanti sudah jadi kelasnya, boleh pakai handphone. Hanya untuk ngecek. Karena ini kan tampilannya, Ibu kan lihat sini. Ini bisa jadi lihat halaman pelajar, jadi bisa sebagai guru, sebagai dosen, sebagai siswa, bisa bolak-balik. Agar kita lihat apakah tampilannya sudah benar, apakah ujiannya sudah on atau tidak, apakah jadwalnya sudah benar atau tidak, itu bisa dites. Itu jawabannya, Bu. Ya, terima kasih. Oke, raise hand lagi, Pak. Iya. Oke, kita kembali ke raise hand dulu ya, Pak. Diberi kesempatan dulu kepada yang sudah raise hand. Tadi Bapak Eyen saya sudah kasih kesempatan ya. Coba lagi ini. Selamat malam Bapak Eyen. Halo, Bapak En. Masih belum ini. Iya, ini banyak gangguan audio jaringan ini kayaknya malam ini karena ada yang suaranya kecil, ada yang kedengarannya putus-putus kayak Bapak Iwan tadi ya. Ya, karena ini hampir semua seluruh dunia itu memakai internet untuk kegiatannya. Iya, benar Pak. Kalau kita kan di sini malam, tapi kita nggak berpikir kalau di Amerika kan lagi semangat-semangatnya nih, masih iya, 9. Makanya mungkin audionya ini. Bagaimana Bapak Masri? Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Iya, selamat malam Pak Masri. Dari mana Pak? Masri. Waalaikumsalam Pak. Iya, Pak Masri. Dari mana Pak? Iya, selamat malam, assalamualaikum. Dari jauh Mbak, dari Pulau Sumatera. Oh ya, dari Sumatera. Silakan Bapak. Terima kasih diberikan kesempatan. Saya sering ikut ini yang ultra cerdas ya. Iya, terima kasih Pak. Saya juga ada teman dari Sulawesi, ada beberapa orang. Iya. Termasuk di Makassar. Gini, sebenarnya saya terlambat nih dapat informasi kalau ada kelas malam ini. Jadi saya baru aja login. Jadi terlambat gitu. Jadi saya coba untuk mencari informasi di materinya. Pertanyaannya adalah kalau untuk tingkat pendidikan SD, kira-kira dari pengalaman Bapak narasumber ini ada nggak kendala-kendala gitu? Karena kalau untuk tingkat SD itu kan agak baru mengenal daring ini begitu. Kalau untuk siswa-siswa, apalagi kalau untuk guru, kalau dalam catatan kita kan sekarang kurvanya itu yang mayoritas adalah yang hampir nyaris mau pensiun gitu loh. Kira-kira triknya apa ya untuk supaya ini nanti lebih masyarakat gitu loh. Iya, mungkin itu aja pertanyaannya Mbak. Iya, terima kasih Bapak. Bapak akan Pak Jaja langsung dijawab saja mungkin. Baik. Ya, tadi pas di awal saya perlihatkan contoh ayah saya 83 tahun ya. Tapi kan kadang-kadang susah lah ya. Tidak semua orang seperti ayah saya nggak akan menganggap ayah saya apakah dari desa, dari kota, udahlah. Intinya gini Pak, untuk pertama kita ke siswa. Siswa dalam umur di bawah SD kan 12 tahun. Berarti dia masih di bawah bimbingan dari orang tua. Akun Facebook, akun Gmail, akun sosial media sebetulnya nggak boleh. Berarti di sini kita perlu bantuan dari orang tua. Nah, berarti yang harus kita kumpulkan, harus kita pada saat pembelajaran daring ini dilakukan di SD, itu adalah orang tuanya. Sebagai bagian dari ambasador ya, duta besar kita untuk dalam pembelajaran. Jadi ini kan Mahmud ya, mamah muda ya, papa muda. Itu berarti mereka masih muda-muda yang justru mereka jago dalam menggunakan gawai gadget. Nah, untuk itulah kita ajarkan sekarang kebijakan guru atau kebijakan sekolah mau pakai apa? Mau pakai Ingenio silahkan, pakai Google Class silahkan. Tapi tadi saya bilang harus lihat kondisi lokal wisdomnya, sehingga Bapak bisa tahu berapa sih biaya yang bisa diakan oleh paket data oleh orang tua masing-masing. Tadi kan kalau di SD misalnya gurunya semua segala bisa, ya, tapi juga kita lihat bahwa anaknya pun kan kemampuannya harus disesuaikan. Berarti nanti Bapak minta bantuan. Harusnya begitu.
Bapak Ibu setuju nggak kalau kami sekarang menggunakan pembelajaran daring? Saya yakin kalau misalnya Bapak Ibu yang masih sudah pernah sekolah sampai level SMA lah ya, mau Pak, mau, asal nggak mahal, murah saja. Ya. Nah, berarti harus cari nih. Tadi sudah saya terangkan bahwa yang paling penting dalam pembelajaran itu adalah chunk of knowledge, bongkahan-bongkahan pengetahuan yang jangan itu ditumpuk jadi gunung. Jangan ditumpuk jadi gunung. Jadi artinya bahwa filosofis dari pedagogisnya harus jalan tetap di sini. Jadi mungkin Bu, ini anak Ibu kelihatannya masih kurang bisa menghitung dari 1 sampai 100. Tolong ajarkan. Ini ada aplikasi bagus, Bu. Ada gamenya. Nah, ini kan anak kalau sama game tuh suka gitu, tapi diawasi sama ibunya. Ya, game untuk berhitung ini akan tadi gurunya masalah. Ya, ABG ya, angkatan babi gue itu sama dengan saya ya. Nah, persoalan apa di Sumatera, ini di Sumatera. Kan ada beberapa yang kadang-kadang tempat itu tidak berpengaruh, tapi landasan historis itu yang berpengaruh. Semangat untuk, saya bilang bahwa menjadi pendidik itu bukan profesi atau pengabdian, tapi kecintaan. Saya udah bilang, saya tidak ingin anak saya diajar biasa-biasa saja oleh guru atau dosen di sekolah anak saya. Bagaimana? Berarti saya harus berusaha menjadi yang terbaik. Itu intinya. Ya, berarti saya harus berubah. Karena toh anak-anak kita yang kita didik itu adalah golongan yang menerima sesuatu dari kita. Nggak bisa saya mau ngasih uang ke Anda tapi dengan alasan mungkin sama anak kita seperti itu ya, tapi kita juga harus mengerti bahwa kita tetap harus memberi makan anak-anak ini ya. Contoh, berarti dengan landasan itu kebutuhan minimal harus dilakukan. Kita juga harus belajar untuk bisa. Dan ibu bapak jangan lupa, kadang-kadang kalau ibu bapak belajar sekarang kesulitan. Tapi ingat loh, ibu bapak kan yang sudah sepuh-sepuh ini kan punya anak, punya cucu. Coba yang ngajarinnya cucu, jangan main-main. Nah, tolong ajarin. Ini terjadi terus terang ya ke ayah saya yang 83 tahun. Yang kita anak kan nggak bisa marah sama orang tua kita kan. Kita ajarin pelan-pelan, akhirnya bisa. Nah, semangat inilah misalnya bisa dilakukan juga di sekolah, para guru-guru yang masih muda mengajarkan kepada yang lebih sepuh ini dengan lemah lembut, ya, otomatis dengan filosofis gotong royong ya. Kalau misalnya ada honor tambahan, karena rata-rata yang masih muda ini kan guru-guru honorer biasanya, tapi dia sudah punya pengetahuan lebih di bidang. Kita juga harus memberikan perhatian lebih. Jadi ini yang artinya keseimbangan ini akan terjadi karena pembelajaran itu bukan dari satu sumber. Tidak ada ya dari zaman Nabi sampai sekarang tidak ada sumber di mana misalnya Dami selalu benar, ataupun bahkan saya sebagai seorang yang sekolah S3 merasa benar. Mungkin salah, tadi kan saya bilang kalau ada kekurangan tolong lapor. Karena sesuatu juga itu berubah. Dan Bapak Ibu, apakah dulu pada saat zaman sabak ya, sabak kan pakai batu itu ya, grafit, punya kesulitan? Sama. Pada zaman sabak digunakan pasti orang susah pakai sabak. Pada saat papan tulis digunakan, orang pasti susah papan tulis. Pada saat orang pakai whiteboard, orang susah pakai whiteboard. Pada saat pakai misalnya PowerPoint, tapi akhirnya dengan berjalannya waktu, ya, Allah bisa karena biasa, itu juga terjadi di perguruan tinggi di Bandung yang terkenal, profesornya kan jago-jago misalnya, tapi akhirnya mereka merasakan ternyata ini dunia berubah. Seperti tadi, ajarkanlah anakmu sesuai dengan zamannya. Itu kan ada yang bilang itu hadis, ada yang bilang itu adalah perkataan dari sahabat kali. Intinya itu tadi, saya bilang kecintaanlah. Cinta pada, ya itu tadi ya, bahwa kita menginginkan perubahan. Karena ya sama, kalau saya sih melihat banyak sekali, tadi saya contohkan Ibu EN tuh enggak, dia lumpuh, dia juga bukan IT, tapi bisa didatangi sama presiden karena mungkin dalam artinya dia ngajarin nggak dibayar, kan ya, sambil tiduran, akhirnya orang bilang, ini ada komputer, ya udah, ini nanti tetangganya yang ngajarin, dan semua ini menjadi suatu semangat bagi dia untuk bisa, kan komputernya deket nih Bu, ini laptopnya, saya simpen ya di sini, ini dari presiden saya pakai, oke, kalau gitu ajarin saya. Dan ini adalah suatu kesinambungan.
pasti dimanapun. Tapi saya pikir dulu nggak ada tuh yang namanya Sultra cerdas, bener ya? Paling juga Indonesia cerdas, kemudian juga Bandung cerdas. Tapi sekarang kan udah mulai. Semoga Sumatera cerdas, kemudian juga ya, ke semua. Karena intinya itu tadi Pak, Bapak berarti masuk ke sini sudah mulai berubah, mencoba untuk berubah. Dan kalau misalnya Bapak punya tanggung jawab nanti di sekolah, wah saya sudah tua, ya mungkin pelan-pelan. Karena saya pun saya mencoba ya Bapak, mohon maaf, saya memang di perguruan tinggi, tapi saya mengerti betul bahwa di dasar menengah itu jadi dasar. Kami pun perguruan tinggi punya masalah. Kenapa sih anak-anak sekarang nggak mandiri, selalu harus disiplin? Ini salah nih guru, nggak juga. Kalau saling salah-salahan semua salah gitu. Jadi saya pun diundang cerdas kemana-mana itu dalam rangka kecintaan itu tadi. Mohon maaf Bapak Ibu bukan mengajarkan ya, ini hanya sekedar humor dan mesiu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih banyak Pak. Bisa mungkin dijawab pertanyaan di room chat Ibu tadi. Iya, mungkin masih bisa Pak Jaja ya beberapa pertanyaan lagi. Iya, monggo Bu. Masih bisa Pak? Iya. Monggo. Silahkan Bu Tati. Ini saya malah kasih kepada moderator dan juga hostnya nih, udah jam 11 ya di sana. Iya, nggak apa-apa Pak. Ini masih ada pertanyaan dulu biar terjawab semua pertanyaan-pertanyaan atendis malam hari ini. Semangat Pak, masih 100 ikutan belajar. Mangga. Semangat ini Pak, semua guru-guru hebat, sahabat Sultra cerdas malam hari ini semangat belajarnya. Iya. Silakan Bu Tati dilanjutkan. Ya dari di sini pertanyaannya, kelola kelas awal, saya buat volume 5, saya mau edit jadi kalkulus. Saya tekan pena, ketik kalkulus, tetap kembali lagi ke awal. Bagaimana cara untuk editnya? Kemudian satu lagi nih Pak, dari Pak Rustomo Arizona. Apa perbedaan antara kelas terbuka dan kelas tertutup? Ya, terima kasih Pak Jaja, silakan. Oke, ini saya akan coba untuk label ya. Ini kan label tuh ada fungsi matematiknya ya, seperti ini. Ya, ada beberapa, kemudian juga ini rumus matematiknya. Ini sudah ada contohnya. Kalau saya sih tidak kesulitan. Ini sudah ada Bu. Ya, sudah kalau misalnya saya simpan dan terbitkan, otomatis ada. Ya, itu otomatis ada. Sudah ada. Jadi di konten itu di label otomatis ada lambang, nah ini begitu. Jadi nanti kalau misalnya ada sesuatu tolong dilaporkan juga seperti tadi ke kontak, kemudian ke email saya bisa di-sharing. Nanti kita akan laporkan perihal ini kalau memang masih dimasukkan di buku Bapak. Itu akan jadi karena kita kan memang tidak semuanya harus 100% lah ya, kesempurnaan nih kita ya, jadi kita juga akan menyempurnakan ini terus. Asal tidak di-shut down. Yang kedua itu apa Bu? Perbedaan antara kelas terbuka dan kelas tertutup. Oh, yang kelas terbuka itu untuk umum. Jadi misalnya kita ingin mengajar anak-anak di sekeliling rumah kita, kan pengajian kah atau semacam gitu, itu kan tidak ada alat ukur segala macam. Pokoknya misalnya kita ingin mengupload, kan anak-anak kan suka gitu yang mengupload cerita nabi segala macam, bisa dipakai ini. Ya. Tapi kalau di sekolah ya ada ruang kelas, ada kelasnya kelas 3A, 4A, itu bikin yang kelas tertutup. Jadi ada tes segala macam. Bisa saja di kelas terbuka tes, tapi itu sifatnya informatif lah ya, sebagai semacam masukan buat kita. Oh, anak-anak di mana di tetangga ini sudah mulai bisa baca tulis segala macam gitu ya. Tapi kan kita juga nggak bikin, oh anda lulus, karena ini kan bikin rame gitu ya. Nah, itu satu contoh. Yang kedua misalnya ibu ingin hobi, cara menanam padi ataupun misalnya untuk waterpot segala macam, bisa di sini, di sistem pembelajaran terbuka ya. Jadi itu tidak pakai kode kelas, tidak usah. Lebih terbuka. Jadi itu semacam kelas terbuka. Jadi tidak ada pengukuran kayak seperti di sekolah Pak ya? Sifatnya kan banyak Bu orang-orang yang pengen misalnya cara menjahit yang baik, ataupun misalnya ingin dasar-dasar matematika atau dasar berhitung lah ya.
yang buta huruf juga akan sangat menarik kalau misalnya, karena mereka juga kalau yang buta huruf sudah punya sosial media kadang-kadang. Iya betul. Oke, silahkan Bu Tati dilanjutkan, masih ada. Saya lanjut Ibu ya. Bisa Ini dibaca dari saja. dari Ibu Irma Godam. Beliau terlambat join. Bagaimana membuat sesi video conference-nya? Apakah ada fasilitasnya atau dapat terhubung dengan Zoom, Webex atau yang lainnya? Silakan Pak Jaja. Oke, ini Bu Irma. Kita sudah tadi demo bahwa kita punya khusus View Engineer itu tidak terhubung dengan yang lain. Jadi kita punya yang khusus, ya. Kalau sifatnya kelasnya ingin tertutup, ya, nggak ingin diintip-intip, tiba-tiba kan kalau yang Zoom kemarin ada kasus, ada yang tidak senonoh segala macam itu bisa. Tapi kalau misalnya kita pengen yang YouTube juga bisa, tinggal diklik yang ini. Jadi kalau misalnya streamingnya pengen banyak, seluruh dunia ikutan gitu ya, bisa pakai YouTube. Jadi kita sudah otomatis, tidak usah lagi nanti nyambung lagi ke YouTube, nggak usah. Otomatis. Atau sekarang Ibu Bapak kan kalau untuk mahasiswa ya juga mungkin dulu ada yang pulang ke kampung. Nah itu kan seperti Ibu Indah ya, itu kan anaknya sekarang di sini, sekolahnya di Jakarta sama di Padang. Ya otomatis harus pakai sarana yang fleksibel. Enggak ini. Itu ya Bu ya. Iya. Jadi ada dua macam, ada yang memang khusus internal kita engineer atau bisa pakai yang YouTube. Kalau Zoom ya kita pakai karena pertama agak riskan dengan soal security ya. Saat ini banyak sekali yang protes karena banyak berhubungan dengan penggunaan tidak baik dengan data kita. Iya, oke silahkan lanjut Bu Tati ya. Terima kasih. Lanjut, di sini lagi ada saya dari Ibu Herlina. Buat langsung jadi 4 kelas. Apakah memang seperti itu? Saya menggunakan HP. Kemudian yang kedua dari Ibu Irma kembali. Tadi saya lihat kan ada link webinar untuk 10 kelas. Bagaimana kalau sudah melebihi dari 10 kelas? Silakan Pak Jaja. Tadi mungkin karena kesulitan di HP seringkali bahwa apa yang kita ketik atau kita sentuh itu tidak sengaja. Kalau disentuh lama itu otomatis itu akan menjadi semacam repetisi ya. Ya sehingga itu jadi 4 kali wajar. Nanti mungkin saya kan tadi katakan kalau untuk misalnya kita menjadi guru lebih baik pakai laptop, lebih terkontrol. Jadi nanti yang 3-nya bisa dihapus, bisa. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah bahwa kita memang untuk webinar ini hanya menyediakan tadi link webinar untuk 10. Yes. Ini yang jawab sebenarnya Pak. Gratis itu 10 ya, 10 room. Karena memang ada kapasitas namanya juga gratis ya. Tapi kalau misalnya nanti berbayar, berarti ada khusus untuk Bapak Ibu, ya seperti itu. Tapi kan ini ada pilihan. Yang ini, yang webinar YouTube itu tidak terbatas karena kan punya YouTube. Kita hanya menyediakan menunya aja di sini agar bisa terintegrasi dengan pembelajaran asinkronusnya. Jadi nggak usah lagi ke YouTube lagi, pindah. Ini langsung ke sini bisa. Langsung nanti kalau kita buat langsung ini adalah YouTube. Ya. Tinggal dikasih linknya aja ya Pak ya. Betul, betul. Ini otomatis di sini Bu, sudah ada di sini nih yang pakai YouTube. Iya. Tapi kan mungkin gini loh Pak Jaja. Mungkin kalau kayak make room meeting yang kayak tadi yang 10 itu kan kalau room meeting kita bisa ngelihat siswa gitu. Jadi kita bisa face to face dengan cara online. Dan itu bisa apa? Kalau di YouTube kan tinggal way. Kalau yang di ini bisa multi way. Bahkan punya kita itu bisa dibikin Bu ruang kelas kelompok virtual. Misalnya gini, Anda 40 orang anak ya, masuk ke ruang meeting kita, ke ruang webinar kita. Nanti kita misalnya bagi kelompok 5 orang, otomatis mereka akan kita bagi berdasarkan kelompoknya sesuai dengan yang di kelas itu, ya. Waktu 1 jam, otomatis nanti setelah 1 jam dia balik lagi punya. Ya kenapa itu ada biayanya? Karena memang berarti ada sistem yang harus kita siapkan. Hanya demikian kita siapkan yang gratis 10. Saya kan sudah katakan yang 10 ini masih bisa untuk biaya nanti kita bisa diskusikan. Kita tinggal kontak kami aja nanti mungkin nggak mahal Pak. Kalau yang room meeting gratisan ini Pak Jaja ya itu durasi waktunya ada batasan nggak ya? Tidak. Oh nggak ada ya, bisa seharian ya. Tapi kalau misalnya udah 10 kali gitu, 10 room udah 10 room ini apa sepanjang kita join di Ingenio ini atau
ada durasi waktu gitu, misalnya Ya, 1 jadi minggu 10 room gitu. ya kita misalnya akan ngecek sebagai admin saya, room Ya. ini dibuatin aja semua 10 setiap jam ada, tapi nggak dipakai. Ya. Karena bisa lihat kita bisa lihat, enaknya kan dengan elektronik itu kan gitu Bu ya. Iya, iya, bisa dipantau ya. Hati-hati dengan Zoom itu seperti itu. Hingga kalau misalnya nanti peruntukannya dipakai yang tidak semestinya, kita bisa cabut akunnya. Ya. Nah, nanti kita hapus, ini bisa di admin bisa. Ini yang ini saya bisa hapus dari admin. Ternyata saya buat misalnya di sini 10 atau 100 kali lah, tapi nggak dipakai gitu. Iya. Dan ini pun kalau misalnya belum dimulai, kan harus dimulai ya Bu ya. Iya. Kalau misalnya belum dimulai tetap ada nih yang 10 room ini, walaupun saya sudah namanya reserve. Iya, Jadi iya. sini reservasi atau pesan ruangan. Enaknya kan virtual gitu. Iya, Jadi iya. kalau misalnya saya ruang anggap saja di sekolah Ibu ya. Ini ruang kelas nomor 1, saya sudah pesan, tapi nggak jadi karena saya ada keperluan lain. Saya nggak usah tanya ke Ibu, ini ruangnya jadi nggak? Tapi kalau belum dipakai ya sudah. Selama ini belum dimulai, Iya. saya akan bisa pakai ruang ini. Iya. Room meetingnya ini ada fasilitas recordnya nggak Pak? Ada. Oh, ada juga ya. Ada. Keren, berarti hanya cuman perlu izin ya Pak. Oh ya, saya boleh tanya satu ya Pak Jaja ya. Silakan, Tadi kan Pak Jaja udah buka kelas itu ya. Kemudian masukin ini beri kode kelas. Saya beberapa kali coba join kode kelas, tapi kok tampilannya itu ada apa? Informasi dari tadi sedang memproses gabung kelas, mohon menunggu. Jangan menutup halaman website. Nah, itu kan udah 1 jam lebih. Saya nunggu terus gitu. Apa pengaruh jaringan atau tunggu diverifikasi dulu sama admin kelasnya atau gimana Pak? Oke. Ini kan ada administrasi ya. Saya akan lihat daftar pesertanya ya. Siapa yang sudah masuk ke saya. Ini udah banyak Bu. Gitu ya. Saya nggak ada ya Pak ya? Ibu Ya Indah. Bu Indah. Bu Indah. Kelihatannya nanti mungkin persoalannya di sini berarti yang lain tidak masalah. Ya, tidak masalah. Nanti bisa Ibu coba lagi. Berarti jaringan saya mungkin ya Pak ya? Mungkin, atau kodenya tidak sesuai. Tapi kalau melihat bahwa di sini sudah masuk, sudah berhasil berarti. Pak Aris, Pak Iwan, Bu Norit. Nah, ini kan kelihatan ya, Pak Sugiono. Kelihatan. Ya, lihat progresnya. Ini saya bisa lihat progresnya Bu. Iya. Ya. Ini section 1 sudah dibaca. Ini karena saya memang baru bikin section 1 ya. Tapi kalau misalnya kita punya section banyak dan judulnya sudah dirubah banyak, bisa kelihatan progres dari siswa kita. Berarti kita bisa melihat sejauh mana siswa itu melihat materi atau mempelajari ya. Jadi kadang kita kan nggak susah kalau di kelas ya, tapi kalau di sini kelihatan anak ini sudah berapa kali bacanya. Ini kan kita berikan nilai. Iya. Ya seperti itu. Sehingga ini enaknya kan kalau misalnya pakai LMS ini, aktivitas itu juga sebagai bagian penilaian, bukan hanya absen. Kelas. Oke, terima kasih Pak Jaja, clear untuk masalahnya. Silakan dilanjutkan Ibu Tati. Ya, lanjut. Ini sebentar, saya cek lagi. Ini kayaknya masih, tapi pertanyaannya pendek-pendek ini. Ya nggak apa-apa, dibacain aja. Nanti Pak Jaja jawabnya singkat aja juga. Ya, di email saya hanya ada terima kasih sudah mendaftar menjadi pengajar. Saya tidak punya kode aktivasi. Ini mungkin nyambung dengan saya Pak. Tadi saya juga coba masuk sebagai pengajar. Di email saya mungkin ini sama dengan Ibu Nelwati. Di email saya sudah periksa. Di sini sudah ada informasi tentang instruktur join pengajar Ingenio. Apakah itu berarti kita sudah kita masih perlu kode aktivasi tertentu? Apa kita sudah otomatis menjadi sebagai pengajar di situ? Saat ini saya minta kan tolong saya akan jadi pembicara, tolong dibantu monitor. Mungkin teman saya sudah ACC, Ibu jadi pengajar. Begitu. Nanti cepat kok prosesnya. Sudah masuk ya. Berarti sudah kayaknya berarti dari Ibu. Itu adalah sunat hukumnya lah ya, notifikasi itu. Sebetulnya dengan begini saya sudah bisa pastikan, saya verifikasi bahwa ibu bapak itu kan jadi pengajar. Tapi kan tampilannya akan beda. Tampilannya di sini tidak ada menjadi pengajar lagi, jadi pengajar nanti. Iya, sudah langsung pengajar Pak di situ. Iya, berarti sudah Bu. Ibu sudah pengajar. Oh iya. Berarti tinggal buat kelas Bu Tati. Nanti tinggal buat kelas aja. Masukkan materi, masukkan materi-materinya, kuisnya. Nanti tinggal lihat progresnya
sampai di mana. Oke, makasih Pak. Ya. Pak mungkin lanjut, saya dulu sedikit Pak, satu lagi dari saya. Tadi kalau kita masuk sebagai pengajar, kita kan membuat kita dengan akun Gmail kita. Apakah untuk misalkan saya mau gabung di kelas Pak Jaja, apakah saya menggunakan akun yang sama atau saya harus menggunakan akun yang lain? Cukup pakai kelas yang sama, nanti masukkan kodenya aja. Oh, akun yang sama ya Pak ya? Jadi nggak masalah berarti kita sebagai pengajar, sebagai ibu, sebagai pengajar di kelas ibu, tapi kan bukan di kelas saya. Oh iya. Tapi dengan akun yang sama Pak ya? Saya pun sama. Kalau misalnya ada kelas yang menarik, saya mungkin bisa ikut kelas ibu, walaupun saya pengajar di kelas saya. Dengan akun yang sama. Nanti masuk aja di kelas saya gitu. Ya betul. Karena ada dua tuh, ada menunya tuh, ada pengajar, ada kelas saya. Jadi mau join kelas, mau join kelas mungkin masuk di kelas saya, kemudian ikuti kelas. Kelas saya itu adalah kombinasi antara kelas yang saya ikuti sebagai murid. Iya. Keren loh Ingenio ini. Ada lagi? Enggak rumit. Di sini ada dari. Intinya memang kita memikirkan kesederhanaan. Iya betul Pak. Jadi lebih efektif. Ibu Bapak lihat ini di sini ada seorang office boy itu mengajarkan pembelajaran pemeliharaan dan perawatan arsip. Jadi keren ya. Pesuruh sekolah udah suruh aja bikin ini agar mereka juga ngajarin ke kita gimana sih untuk membersihkan kelas. Satpam juga. Nanti mereka ini kan prinsip dari pembelajaran itu adalah bahwa kita tidak semua tahu, tapi juga orang juga tidak semua tidak tahu. Jadi harus kita berikan kesempatan mereka, agar mereka juga merasa diangkat. Karena dia beda tempat. Kadang-kadang kita, Pak, Bapak kan punya keahlian, misalnya sekarang tuh yang teks biasa saja. Sangat terkenal di YouTube itu Alif Bata ya, yang Alif pakai jadi teks biasa saja kalau mungkin banyak juga orang-orang sekeliling kita di sekolah itu yang seperti itu. Dia ahli di bidang tertentu yang sebetulnya itu bisa meningkatkan kinerja dan juga karakter mereka. Karena mereka juga bisa sharing ilmunya. Gitu. Oke, mungkin Bu Tati ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 22.15 ini. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ini Pak. Kalau saya lihat sudah tidak ada tambahan dari teman-teman lagi. Masih dari Ibu Irma juga, Irma Godam. Bagaimana melakukan setting webinar kelas terbatas? Kemudian berapa biayanya? Kalau biaya mungkin ini tanpa biaya tadi Pak ya, gratis. Tanpa biaya. Ya, oke. Berarti ini aja pertanyaannya Pak yang perlu dijawab. Bagaimana melakukan setting webinar kelas terbatas? Oke, tadi sudah saya sampaikan. Saya kembali lagi ke kelas saya. Nah, ini kan LMS Ingenio. Nah, saya setting langsung masuk ke webinar. Saya sudah tadi yang jam 20.10 ya, waktu kita. Nah, saya akan hapus sekarang ya yang tadi karena sudah tidak kejadian, sudah nggak coba. Oke. Hapus ya. Saya akan buat yang baru. Webinar. Ya nggak ada kan sekarang? Saya buat jadwal webinar seperti ini. Jadi ini live session gratisnya dapat diikuti oleh maksimal 10 peserta atau mahasiswa dengan durasi selama 60 menit. Jadi bisa 10 peserta saja kita dibatasi. Kenapa Ibu Bapak? Karena ini intinya pertama ya gratis, yang kedua adalah karena kita merasa bahwa small team sangat efisien di dalam pembelajaran ya, lebih efektif. Kalau kelasnya 40 bisa 4 sesi, tapi nggak usah lama, 10 menit yang diajarkan adalah how to learn nanti ya. Atau kita bisa minta bahwa nanti mereka tidak usah selalu ikut. Jadi hari ini misalnya 10 orang, besok dengan kelompok lain 10 orang ya, dan sisanya adalah asinkronus. Ini untuk tadi ya, saya kan misalnya kalau saya kan UTS ya, buat tanggalnya sekarang kita buat tanggal 09 bulannya 04. Mana ini laptop yang tadi kan yang bermasalah itu? Kelebihan. 2020. Waktunya jangan lupa ya, waktunya adalah misalnya sekarang ini laptop yang bermasalah tadi 21 sudah diupdate ininya, Chrome-nya. Jadi 3 menit lagi kalau saya mulai ini akan bisa dimulai. Jadi tetap bahwa saya sebagai dosen harus mulai dulu. Sederhana itu bikin untuk membuat webinar. Ya selesai. Ini saya kan tadi kan pakai
pakai yang YouTube. Yang YouTube tidak terbatas itu tadi, tapi kan tidak bisa multi-way, hanya single way. Jadi guru menyampaikan, siswa mendengar. Tapi yang ini bisa, bahkan bisa dibikin kelompok. Nah ini kalau misalnya sekarang mulai, bisa dimulai. Jadi nanti otomatis mulai 2021-2020. Seperti itu kira-kira Ibu Bapak. Ya. Itu. Ya, terima kasih. Ada terakhir satu lagi Bu dari Pak Edi. Sebenarnya mungkin nanti bisa beliau lebih jelas kayaknya nih kalau beliau melihat rekamannya ini kayaknya, karena tadi kan sudah banyak dibahas. Ini dia hanya ingin bertanya tentang perbedaan perbandingan kelebihan aplikasi ini dengan Google Classroom dari Pak Edi Santoso. Tadi mungkin sudah disampaikan mungkin ya. Iya, artinya tinggal masuk mungkin, saja sebenarnya dulu ya, supaya bisa dilihat. Buat Bapak Edi mungkin nanti bisa nonton rekaman layar dari video conference kita malam hari ini ya. Selanjutnya mungkin Ibu Tati, kita sudah tidak ada waktu, sudah menunjukkan pukul 22.19 di waktu Indonesia bagian tengah. Berarti sudah pukul 21.19 di waktu Indonesia Barat. Mungkin bisa di closing aja. Nanti buat Bapak Ibu ya, Bapak Ibu mungkin yang masih ada pertanyaan nanti bisa ke grup aja. Kita akan sampaikan pertanyaannya ke Bapak Jaja, atau mungkin nanti Bapak Jaja jika berkenan kami mengundang untuk bergabung di grup Sultra Cerdas ya. Sekiranya ada yang ingin ditanyakan oleh Bapak Ibu malam hari ini mungkin bisa. Sebagai informasi juga buat Bapak Ibu guru hebat, sahabat Sultra Cerdas, bahwa kegiatan LMS Ingenio ini ada grupnya juga ya. Kebetulan saya juga bergabung di grup itu, jadi mungkin bisa nanti bergabung di grupnya Ingenio juga untuk bertanya langsung. Nanti akan ada yang menangani menanggapi pertanyaan Bapak Ibu di grup itu. Iya, silahkan Bu Tati lanjutkan. Nanti silahkan Ibu ya, undangannya Bu Indah disebarkan ke teman-teman dengan grup WhatsApp. Iya, siap Pak. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Jaja, terima kasih Bu Indah. Baik Bapak Ibu guru hebat, tidak terasa waktu sekarang sudah menunjukkan pukul 22.19 waktu Indonesia Tengah. Sudah tibalah kita di penghujung acara kita Vicon Sultra Cerdas pada malam hari ini, episode ke-30. Mungkin ada closing statement dari Pak Jaja, Pak, sebelum saya tutup dan saya serahkan ke host. Baik. Terima kasih Ibu Bapak sekalian yang hadir, bahwa memang sekali lagi untuk menguasai sesuatu itu kita harus belajar. Jadi bukan hanya siswa, tapi juga kita sebagai pendidik yang pembelajar. Apapun sistemnya itu hanyalah alat, hanyalah sekedar pisau. Pisau itu bermata dua, ada yang sifatnya menjadi sebuah keburukan, juga menjadi manfaat. Nah, dalam hal ini Ibu Bapak tetap harus meningkatkan sekali lagi daya ilmu, pengetahuan, dan juga wisdom, dan juga pengambilan keputusan tentang pendidikan atau pembelajaran itu sendiri. Sehingga Ibu Bapak sama seperti baju, tidak selalu harus ikut orang lain pakai baju yang sama juga LMS. Silahkan pakai baju yang cocok untuk Ibu Bapak, baik model, manfaat, dan sebagainya. Yang penting manfaat dulu ya. Sehingga Bapak merasakan bahwa inilah yang paling cocok bagi kami di sini. Sehingga Bapak bisa berpikir bahwa itu semua bukan untuk saya, tapi adalah untuk proses pembelajaran anak didik kita. Sehingga mereka merasakan manfaat terbesar dari itu semua. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Jaja. Baik Bapak Ibu, tibalah kami mohon pamit untuk Vicon Sultra Cerdas pada malam hari ini. Saya Tatia Srawati Asana sebagai moderator pada malam hari ini. Mohon pamit. Maaf atas segala kekurangan. Untuk selanjutnya saya silakan ke host, kepada Ibu Wasri. Silakan Ibu Wasri. Halo. Ya, alhamdulillah. Jazakallah. Silakan Ibu. Alhamdulillah kepada semuanya. Masya Allah, alhamdulillah, tabarakallah. Ini kita benar-benar langsung dapat 2 SKS Plus, dapat ilmu yang bermanfaat, aplikasi hebat bin gratis, kemudian dan Toyib, karena ini benar-benar produk dalam negeri, karya anak negeri, dan Masya Allah bersama berharap bahwasanya apa yang menjadi ilmu yang kita dapatkan malam hari ini akan mendapatkan berkah dari Allah, karena tentu saja ini menjadi solusi ya. Sudah aplikasinya murah, ya bisa digunakan di berbagai tempat, seperti tempat saya
itu hanya bisa dapat 3G, kemudian 4G juga susah. Jadi ini benar-benar menjadi solusi bagi memang dibutuhkan oleh bangsa ini. Sekali lagi saya sebagai host mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang bertugas, terutama kepada dan kepada semuanya yang disambung lagi oleh Bu Host. Dan saya menutup dengan hamdika astaghfirullah subhanakallahumma wa bihamdika wa atubu ilaika. Semoga Allah senantiasa insyaallah pekan depan kita akan kembali berjumpa dan edisi berikutnya dengan akan menjadi bermanfaat menjadi Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaja, terima kasih panitia Sultra Cerdas. Saya makasih Bu Umi, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Indah, saya mohon pamit juga ya Bu In. Pak Jaja, terima kasih. Sama-sama Bu. Iya Pak Jaja, terima kasih banyak. Tadi saya belajar. Halo Bu Indah. Bu Indah, jangan-jangan ini hilang sound. Halo, Bu Indah. Astaga, dari tadi loh saya teriak-teriak ini. Itu mikrofonnya tidak aktif. Iya Pak, terima kasih ya sahabat Sultra Cerdas semuanya. Sampai jumpa ya minggu depan. Jangan lupa tetap di Sultra Cerdas. Tentunya akan menayangkan tayangan-tayangan yang lebih edukatif lagi, lebih inspiratif, dan tentu membawa inovasi di dalam dunia pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu Anita, terima kasih ya Pak Samsir, Ibu Yaya, nggak ada suaranya, Bapak Amiruddin, terima kasih banyak, Bapak Abdul Rahman, thank you sudah bergabung di Sultra Cerdas malam hari ini. Terima kasih Ibu Ila. Ila udah pamit ya. Lagi serius Kak, belajar ini. Ya, terima kasih Ibu Harti. Mohon maaf saya baru baca ini chatnya. Ibu Harti saya sudah ada ya. Iya, terima kasih Bu ya. Linknya Ingenio saya untuk Ibu Harti ya. Linknya Ingenio nanti saya mintakan dulu ya di Pak Jaja, soalnya saya bukan adminnya gitu. Ya, terima kasih Ibu Nelwati, terima kasih semuanya malam hari ini sudah sama-sama belajar. Sudah pukul 22 lebih 26 menit. Iya, Bapak Yusuf ya, terlambat gabung Bapak Yusuf. Kami di Indonesia Tengah ini sudah hampir pukul 10:30 malam hari ini. Dan Bapak Yusuf baru bergabung. Nanti silakan Bapak ditonton aja rekamannya ya, bermanfaat sekali pada malam hari ini. Ya, Bapak Dedi juga ya. Sebentar saya kasih lihat. Bapak Dedi juga telat malam hari ini, nggak apa-apa Pak. Nanti boleh dilihat rekamannya sekaligus materinya nanti di grup Sultra Cerdas. Buat Bapak Ibu yang belum join di grup Sultra Cerdas, nanti bisa join, akan banyak informasi-informasi pendidikan, informasi pembelajaran, ya inovasi-inovasi yang kita share di grup. Jadi silahkan bergabung. Masih ya Halipin, Jermini. Wah, tidak tahu passwordnya ini. Ini saja. Ini ganti dengan Teams. Pak Koordinator. Teams, kemudian terputar di jaringan. Bapak Ibu, mohon maaf yang sementara sedang di room. Your internet connection is
unstable, tidak stabil koneksinya nih, masih putar-putar. Beberapa meeting kita akan ditutup oleh Bu Indah selaku host pada malam hari ini. Jadi jangan kecewa kalau tiba-tiba sudah berada di luar room meetingnya, karena memang kondisinya room meeting kita ini kita memanfaatkan fasilitas yang oleh Direktur Pembinaan SMK, dan kita mestinya tertib untuk menggunakan room ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu, sahabat Sultra Cerdas dimanapun berada. Sampai jumpa pada Vicon minggu depan dengan materi yang lebih hot dan menarik lagi. Ya, terima kasih Pak Koordinator. Terima kasih Bapak Ibu. Saya Indah mohon undur pamit. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Continue. Waalaikumsalam. Tanpa ini audio dengan video. Nah, gini. Join now. Kan anunya Ji, mau merekamnya Ji, ya mau dilihat? Iya, bentar, ini lagi connecting. Di sini ada start recording. Ini. Iya, di sini. Titik ya. Ya. Titik. Iya, langsung terekam. Dua-duanya terekam itu, audio dengan video. Jadi langsung start recording. Nanti hasil start recording. Ini sementara jalan ini nanti hasilnya akan ada di akun kita yang Microsoft tadi, di stream di sini. Sign in. Dia di stream itu. Sebentar. Kenapa? Nah, di bagian sini stream. Ini stream. Iya, stream. Kalau saya klik ini, nanti akan terbuka. Jaringannya masih putar-putar nih.